Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudariku, alhamdulillah kita kembali dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk melanjutkan kajian kita di kali ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberkahi usia kita, memberkahi aktivitas kita, membimbing kepada jalan-jalan kebaikan yang Allah ridhai. Semoga hamba-hamba Allah yang berkehidupan sampai dengan detik ini dan belum beriman kepada Allah diberikan kekuatan pada jiwanya, kemantapan pada lisan mereka untuk bersyahadat sebelum wafat dan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga para pelaku maksiat dan dimungkinkan kita berada di antaranya diberikan bimbingan dan kelembutan hati oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bertobat dan kembali kepada jalan yang benar, meniti jalan-jalan kebaikan, hayatan thayyibah, dan diwafatkan dalam keadaan mulia husnul khatimah. Dan di antara ikhtiar kita untuk mewujudkan itu semua, tentunya kita mencoba untuk meningkatkan keimanan, ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan keimanan serta ketakwaan itu akan memiliki kualitas yang baik bila ditopang oleh pengetahuan yang benar. Untuk itulah kita belajar ilmu akidah, ilmu tauhid untuk meningkatkan keimanan kita dalam rangka mendekatkan diri dan meningkatkan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, sampai dengan pertemuan kemarin kita telah berusaha menguatkan fondasi keimanan kita dengan merangkai dan belajar tentang simpul-simpul iman yang dicoba kita ikat sehingga kuat tertanam dalam jiwa kita. Ada 6 simpulnya, ada 6 pokoknya dikenal dengan rukun, yaitu rukun iman. Di pertemuan yang lalu, kita telah mengetahui bahwa Allah Subhanahu wa taala dengan sifat Rahman dan Rahimnya kepada kita khususnya sebagai hamba-hamba Allah, kemudian menugaskan, memberikan kewenangan kepada hamba-hamba tertentu untuk memberikan support terhadap kegiatan kita dalam rangka meningkatkan takwa kepada Allah Subhanahu wa taala, Bagaimana caranya meningkatkan takwa ini supaya ketika takwa ditingkatkan kepada Allah, maka Allah berikan pancaran kepada kita, pancaran-pancaran kebaikan berupa cahaya, kan Allah itu nurun ala nur, cahaya di atas cahaya, Allahu waliyul ladzina amanu yukhrijuhum minadh dhulumati ilan nur, dan kata nur itu di Al-Qur'an tidak pernah berbentuk jamak, selalu tunggal, sedangkan lawannya itu zulmun, itu jamak bentuknya zulumat, tunggal dan jamak, banyak gitu. Ini juga memberi kesan tersendiri bahwa puncak segala kebaikan, cahaya yang terang itu bersumber semuanya dari yang satu, dari yang maha, dari yang esa, Allah Subhanahu wa taala. Itu di Al-Baqarah ayat 257, 257. Kemarin saya ada slip of tongue, saya sebutkan 157 257 Quran surah kedua Al-Baqarah ayat 257. Jadi begitu ini kita tingkatkan kepada Allah, berikan cahaya. Cahaya ini nanti diresapkan ke dalam jiwa kita, ke dalam kalbu. Karena di kalbu ini nanti ada nafas, di nafas ini ada takwa. Selain tentunya ada fujur. Jadi dengan cahaya ini diberikan, nanti nurnya ditampilkan, dihujamkan dalam jiwa kita, sehingga nuruhum yas'a baina aidihim wa bi aimanihim, itu kan terbawa sampai akhirat, itu kelihatan. Di penduduk surga itu punya cahaya yang tersendiri, bahkan ketika masuk surga, orang-orang yang ingkar, yang kufar, yang berada di neraka itu ingin mendapatkan bagian cahaya itu. Demikian kan di surat Al-Hadid itu, sehingga mereka mencoba untuk memohon, berikan percikan sedikit dan sebagainya. Ini cahaya-cahaya ini saat di dunia itu nanti akan menyinari bagian tubuh kita. Kalau saya berikan penjelasan secara majazi, itu memberikan gambaran nanti, petunjuk, kekuatan pada bagian tubuh kita untuk menggerakkan begini, berekspresi, mata melihat begini, seperti tadi saya sampaikan sampai ke ujung kaki, itu nanti akan menguatkan sinyal takwa, membentuk cahaya iman. Cahaya iman ini nanti akan diteruskan kepada bagian tubuh kita untuk berperilaku, berekspresi. Sehingga dari sini kita temukan ayat-ayat dalam Al-Quran yang menyampaikan kepada kita tentang fungsi organ tubuh, bagaimana mesti bersikap, berperilaku, itu seringkali didahului dengan kata iman. Seringkali dahulu dengan kata apa? Iman. Seperti saya sering sampaikan, fungsi mata misalnya di Quran, surahnya surah apa?
Surah ke-24. Surah ke-24 itu surah apa? Surah An-Nur, surah cahaya. Itu kan? Nah, ayat berapa misalnya? Ayat 30 untuk laki-laki, ayat 31 untuk perempuan. Sebelum disebutkan fungsi matanya, itu disebutkan imannya dulu. Ya kullil mu'minina, katakan pada pria-pria yang punya iman. Iman yang disupport oleh cahaya ini, cahaya kebaikan dari peningkatan takwa. Ya ghuddu min absarihim, maka cahaya itu akan menyinari kepada kebaikan, memandang yang baik dan memalingkan dari keburukan. Makanya kalau kita lihat prakteknya semakin meningkat, kita semakin kuat belajar akidah, benar cara memahaminya. Begitu kita melihat sesuatu yang tidak benar, ukuran kebenarannya di iman kita nanti, itu akan segera kita palingkan, otomatis itu. Ya, kita nggak minta pun langsung berpaling gitu kan. Nah, wa kullil mu'minati yaghuddna min absarihinna. Demikian juga perempuan-perempuan yang punya iman. Lisan kita juga begitu. Misal Quran, lisan kan? Surah ke-49 misalnya, ya, ayat 11 sampai 12 misalnya kan. Ya ayyuhalladzina amanu, imannya dulu, la yasraq qaumin qaum, jangan saling mencela. Selanjutnya nanti la yaghtab ba'dukum ba'dha, jangan bergibah, jangan bikin hoax dan sebagainya. Jadi tangan orang beriman nggak akan menuliskan hoax. Tangan kan mewakili lisan, itu kan? Dan tangan lisan mewakili hati. Hati itu nanti ada di kalbu. Kalbu ini antara dua ini. Apakah nanti ekspresi yang muncul dari jiwa fujurnya atau dari jiwa takwanya? Ya, ini pentingnya kita meningkatkan takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini skemanya begini. Ini contohnya gitu kan. Nah, disinilah kemudian Allah menugaskan malaikat yang saya terangkan kemarin. Mohon dicek video kemarin ya. Ya, dengan fungsinya dari kata malak, ya kan? Diberi tugas oleh Allah Subhanahu wa taala. Jamaknya menjadi malaikat dan di antara malaikat ini ada yang terkait berkelindan untuk mensupport tugas-tugas penghambaan kita sebagai manusia kepada Allah Subhanahu wa taala. Di luar malaikat-malaikat lain yang kita tidak ketahui jumlahnya, seperti saya sampaikan kemarin, ada yang bertugas di alam langit dan ada bertugas juga terkait dengan support ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita telah terangkan di antara malaikat yang terkait dengan tugas-tugas ibadah kita kepada Allah. Sudah selesai. Yang pertama yaitu malaikat Jibril. Saya tidak akan urai kembali, silakan cek di pertemuan sebelumnya. Atau Gabriel, dan ini orang Eropa nanti menyebutnya demikian, sudah saya terangkan. Dan yang kedua Mikail, ya kan? Mikail, kan? Atau apa namanya? Orang Arab menyebutnya dengan Michael, gitu kan? Gimana nulis Michael tuh gini ya, atau ada Michel deh dan sebagainya. Demikian pokoknya kalau Michael, Michel dan sebagainya, itu masuknya Mikail. Ini ditemukan di Quran, keduanya ditemukan di Quran surah kedua Al-Baqarah ayat 98, ya kan? Baik, ayat 98. Qul man kana aduwwan lillahi wa malaikatihi. Kan kemudian sampai ketemu kalimat wa Jibril wa Mikala. Jibril dengan Mikal. Mikal itu riwayat Hafiz dari Asim. Di riwayat Qalun kemudian Warash dari Nafi' dibacanya Mikail. Ya, makanya kita bisa baca dengan Mikal ya atau Mikail. Jelas ya? Mikail. Nah, kemarin kita sudah sampai ke sini. Ini sebagian sudah kita bahas tentang malaikat Mikail yang ditugaskan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mensupport ya kehidupan hamba kita dalam rangka meningkatkan ibadah kepada Allah, dan tugasnya spesifik terkait dengan rahmat, gitu kan? Kemudian ada yang terkait dengan keberkahan, terkait pula dengan rizki. Nah, yang kita pelajari ya dari pemahaman tentang malaikat ini adalah bagaimana karakteristik tugas malaikat ini, ya, karakter tugasnya. Seperti apa ditugaskan, kan? Allah membuat hukum seperti apa untuk menugaskan malaikat Mikail, ya? Kan Allah membuat sebuah hukum. Kamu datangi tempat yang seperti ini, gitu kan? Hamba-hamba yang sedang begini, gitu kan? Nah, tugaskan mengaminkan doa misalnya atau memohonkan ampunan kepada Allah. Itu Allah sudah menetapkan sebuah hukum. Ada hukum umum, ada hukum khusus.
Dan kita sampaikan di pertemuan lalu sampai pembagian contoh kepada yang umum dan yang khusus, ya. Misal yang umum, yang disukai kita bagi dua kan, yang disukai majelis ilmu, ya kan? Ini sudah saya sampaikan dua hadis, baik yang riwayat Ibnu Majah ataupun riwayat Imam Muslim, ya kan? Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu lahu tariqan ilal jannah wa innal malaikata la tadau ajnihataha ridan li talibil ilmi. Ini sudah saya terang sampaikan, lihat di pertemuan yang lalu. Bagaimana malaikat kemudian menyertai para penuntut ilmu, membentangkan sayapnya, memohonkan ampunan kepada Allah, memberikan ridha kepadanya, mengaminkan doa-doanya, ya. Kemudian juga ada yang hadir khusus terkait dengan halaqah Al-Quran. Ya, jelas di hadis Muslim redaksinya sangat tegas sekali. Majtama'a qaumun fi baitin min buyutillahi yatluna kitaballah wa yatadarasunahu fima bainahum ya illa ghasyiyatuhum rahmah wa nazalat alaihimus sakinah wa haffathumul malaikah. Dibentangkan rahmat kepada mereka, diberikan ketenangan dalam jiwa mereka, kemudian berhimpun malaikat di sekitaran mereka. Wa dzakarahumullahu fiman 'inda, dan disanjung-sanjung, disebut-sebut oleh Allah Subhanahu wa taala di antara hamba-hamba terbaik yang ada di sisinya. Ya kan? Ini Al-Qur'an. Jadi, kalau kita ingin banyak mendapatkan rahmat, ya kan, keberkahan, termasuk juga pengantar kepada rizki, karena rizki ini kaidahnya, teman-teman, ini saya berikan satu hal yang sangat penting di Al-Quran. Kaidah rizki ini sangat terkait erat dengan takwa nanti. Ya. Dari sisi percepatan, ya, atau bahkan segi kualitas dan kuantitas, itu terkait dengan takwa. Ini rahasia besar yang kalau kita mau menghadirkannya, itu nggak susah kita mendapatkan rezeki dari Allah, apapun jenisnya. Apapun jenisnya. Kan kita memahami betul, mengetahui, ya, Sang Maha pemilik rezeki kan Allah. Sehingga Allah menyampaikan namanya dengan nama Ar-Razzaq, ya, wa huwa khairur raziqin, yang terbaik dalam memberikan rezeki. Dan di surah Al-Jumu'ah itu kan, ya, surah 62 di ayat ke-11-nya kan, wallahu khairur raziqin, penutupnya. Coba paling kiri agak sedikit ke atas kan, wallahu khairur raziqin, Allah yang terbaik dalam pemberi rezeki. Ya, dan Allah menyebutnya dengan Ar-Razzaq, ya, di antara nama-nama terbaiknya. Jadi semua kembali kita menyadari semua punya Allah, milik Allah, Allah yang mengatur, Allah yang memberi dan sebagainya gitu kan. Nah, sehingga akal kita pun seharusnya sangat mudah memahami. Kan kalau kita ingin mendapatkan sesuatu dengan cepat, berarti kita dekati pemiliknya kan? Ya kan? Kita ingin mendapatkan akses, ya, pada lembaga tertentu, misalnya instansi tertentu, kita akan dekati bagaimana sistemnya, siapa yang paling cepat bisa memberikan akses dan sebagainya. Itu sudah lumrah, umum sekali. Demikian akal kita pun akan bekerja dengan baik kalau digunakan dengan benar cara berpikirnya. Oh, pemilik rezeki segalanya, kemudahan, ya, dan sebagainya, itu Allah Ar-Razzaq, Al-Wahhab, kan? Dan seterusnya. Karena itu saya harus mencoba mendekat kepada Allah. Sedangkan cara mendekat kepada Allah itu tiada lain kecuali dengan takwa. Ya, karena itulah ketika kita diminta meningkatkan takwa kepada Allah, sesungguhnya feedbacknya kepada kita itu erat dengan kebahagiaan, kesuksesan. Di balik kebahagiaan, kesuksesan itu nanti ada rizki, ada ketentraman, kedamaian, macam-macam. Yang kalau disingkat disebut dengan falah namanya. Falah. Falah itu kebahagiaan, kesuksesan. Kalau diterjemahkan ke bahasa Inggris itu success and happiness. Itu falah namanya. Ya, makanya ketika kita diminta melakukan pekerjaan, perbuatan, amal soleh sebagai perwujudan dari takwa, ya, misal sholat. Sholat kan perwujudan dari takwa. Dzalikal kitabul la raiba fihi hudal lil muttaqin. Siapa orang takwa itu? Alladzina yu'minuna bil ghaib wa yuqimunas shalah. Diminta salat. Apa tujuan dari salat itu? Ya, diperdengarkan di telinga kita 5 kali dalam sehari. Hayya 'alas shalah, ayo salat. Apa tujuannya? Hayya 'alal falah. Falah. Sehingga sampai kita genggam. Begitu digenggam pun berubah katanya di ilmu sharaf dari falah jadi aflah. Aflaha yuflihu. Ya, ketika kita genggam pun balik lagi oleh Allah, dikembalikan kepada identitas keimanan kita. Turun surah Al-Mu'minun, qad aflahal mu'minun. Siapa yang bisa menggenggam itu orang mukmin yang bagaimana? Alladzina hum fi salatihim khashi'un. Salat, sedangkan salat adalah bagian dari perwujudan takwa. Nanti kalau takwanya semakin meningkat, lihat rumusnya di Quran surah ke-65 At-Tahrim. At-Talaq, maaf, Quran surah 65 At-Talaq. At-Talaq. Ya.
Di akhir ayat kedua sampai ayat ketiga. Lihat kalimatnya. Wa may yattaqillaha, siapa yang mampu meningkatkan ketakwaannya kepada Allah. Terus yattaq itu kan fi'il mudhari. Mudhari itu terus bergerak. Ya terus, ya present, sekarang, continuous, berkelanjutan, future, sampai kapanpun, terus. Ya nggak berhenti. Wa may yattaqillaha, dan siapapun, man itu bentuk personal. Jadi tawaran untuk mendapatkan kemudahan berkehidupan itu oleh Allah langsung disampaikan secara personal kepada kita. Tanpa kecuali, setiap kita silahkan berpeluang mendapatinya. Allah nggak berikan khusus misalnya kepada kalangan A, B, C, bahkan para nabi sekalipun, misalnya rasul sekalipun, kan? Kemudian manusia-manusia biasa, tentu derajatnya bisa berbeda-beda sesuai dengan tugas, tapi peluang untuk meningkatkan takwa terbuka untuk semua. Dasnya, wa may yattaqillaha, siapapun yang mampu meningkatkan takwa kepada Allah, yaj'al lahu makhraja, akan diberikan jalan keluar, solusi dari setiap persoalan yang ia alami, dan bentuknya menjadi nakirah. Ya, jadi nakirah, makhraja, nggak pakai alif lam, artinya semua persoalan Allah berikan jalan keluar yang terbaik untuknya. Ya, kemudian wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib, diberikan rezeki bahkan dari sisi yang tidak diduga. Lalu diberi contoh tentang kehidupan orang-orang dulu. Bagaimana Sayyidah Maryam alaihissalam meningkatkan takwa, tiba-tiba kemudian rezekinya datang. Sampai Nabi Zakaria mengkonfirmasi, qalat ya Maryam anna laki hadha? Qalat huwa min qala ya Maryam anna laki hadha? Qalat huwa min indillah. Innallaha yarzuqu man yasha' bighairi hisab. Itu di Ali Imran ayat 37 itu. Ya. Nah, jadi teman-teman sekalian, itu yang menghadirkan siapa? Malaikat rahmat dengan izin Allah, malaikat Mikail. Nah, makanya kita coba hadir ke tempat-tempat yang disukai gitu kan, seperti yang Allah telah tetapkan. Di antaranya apa? Selain majelis ilmu, ini ada Al-Quran. Al-Quran ini paling cepat. Ya, hidupkan di rumah kita ya dengan Al-Quran, seperti hadis riwayat Ibnu Sirin itu. Ya, itu jelas sekali menyampaikan kepada kita petunjuk Nabi SAW bahwa orang-orang yang senang sekali menghidupkan di rumahnya dengan Al-Quran, nanti Allah akan berikan ketentraman, kedamaian, kelapangan, rahmat, dan sebagainya. Ini luar biasa gitu ya. Nah, sebaliknya, kemarin kita berhenti di sini. Ada yang tidak disukai. Tidak disukai. Ya kan? Tidak terbiasa malaikat rahmat itu hadir di tempat-tempat demikian, atau karakter-karakter yang melekat pada diri seseorang, ya kan? Apa diantaranya? Nah, ini yang kita akan lengkapi hari ini sampai selesai pembahasan tentang rahmat. Ya, saya selalu ingatkan begini, ingat baik-baik ya, yang pernah kita ulas di awal tentang pembahasan malaikat. Nanti akan ditanya, saya konfirmasi sampai semua paham, gitu kan? Ingat, materi penciptaan malaikat, materi dasarnya apa? Nur kan, cahaya kan, cahaya kan, dan selalu identik dengan kebaikan. Sifatnya apa? Takwa kan. Nah, takwa jelas. Lawan takwa itu kan nafsu, atau nama lainnya fujur, ya kan? Nah, sekarang lihat begini. Takwa itu kan jiwa kebaikan. Yang keluar dari takwa itu pasti yang baik-baik, yang saleh, bahasa Al-Qur'annya saleh, amal saleh, perbuatan yang baik-baik. Ya, dan perbuatan baik ini bukan sekedar dikerjakan, tapi dalam rangka membangun ketaatan kepada Allah. Ya. Makanya redaksi Qur'annya sering kita temukan ati'ullah wa ati'ur rasul, ati'ullah wa ati'ur rasul, ya, wa ati'ullah wa ati'ur rasul, dan seterusnya. Ini membangun ketaatan. Di ketaatan ini ada nilai ibadah sebagai bagian dari implementasi keimanan ini. Karena itu seringkali saya buat sebuah persamaan, takwa sama dengan iman sama dengan amal soleh, gitu kan? Takwa sama dengan iman sama dengan amal soleh sebagai perwujudan ketaatan kepada Allah. Ini sudah pasti. Bahas ya. Lawan dari takwa itu nafsu. Ya, dikenal juga dengan fujur nanti. Ya, dalilnya Quran surah ke-91 Asy-Syams ayat 7 sampai 10 kalau mau kita lengkapi. Wa nafsin wa ma sawaha, ya, dan demi jiwa, nafas, ya, yang telah sempurna penciptaannya melekat pada diri kita. Ketika masuk ke dalam diri kita, maka nafas ini mengandung dua unsur, dua potensi, takwa dengan fujur. Dari mana taunya? Fa alhamaha fujuraha wa taqwaha. Ya kan?
Qad aflaha man zakkaha, akan bahagia orang jika mampu kemudian menjadikan fujur ini sebagai katalis takwa, memfungsikan dengan benar. Makanya ditugaskan malaikat untuk mensupport, gitu kan? Nah, jadi bagaimana caranya amarah itu tidak menjadikan orang pemarah, tapi mensupport supaya sabarnya muncul. Nah, caranya mencari lawan. Kalau menemukan marah, oh berarti saya mesti sabar. Kalau menemukan berita dusta, oh berarti saya diminta jujur oleh Allah. Begitu caranya. Sehingga dengan itu muncul ketenangan. Kalau orang bisa berlatih seperti itu sehingga membentuk kebiasaan, tenang keadaan hatinya. Jiwanya tenang. Jadi Anda melihat apapun, nggak ada yang jelek. Tapi sebagai motivasi kita berbuat untuk lebih baik. Bahkan kejelekan itu ketika kita tampilkan kebaikan menjadi sirna, ada pancaran cahaya dari diri kita yang mengajarkan bahwa itu nggak baik, pada akhirnya ditinggalkan. Ada orang yang nggak bicara pun langsung bisa membuat orang taubat gitu. Ya, dia nggak bicara pun, dia ngelihat wajah gitu kan, masya Allah. Seseorang misalnya ada pernah berbuat salah, ketika melihat anak kecil menghafal Quran, itu anak kecil tuh nggak bicara sama dia, nggak bicara sama yang bersangkutan, cuma Allah memberikan hidayah lewat itu. Begitu melihat nangis. Kok anak kecil begini sudah hafal Quran, sementara saya usia segini belum membaca aja belum mampu, bagaimana kalau meninggal? Dia taubat, tersungkur, sobat, sujud. Ya, setelah itu dia kembali menjadi natali lebih baik. Ada yang demikian, bergantung pada cahaya-cahaya kebaikan yang dihadirkan. Tapi kalau dikuasai oleh fujurnya, waqad khaba man dassaha, gitu kan? Dia mengotorinya. Maksud mengotori apa? Ini yang baik-baik hilang, kotor nih yang muncul ini. Alih-alih mencuci pakaian itu menghilangkan kotorannya, akhirnya dia hilangkan pakaiannya. Dia buang pakaiannya, dia tetapkan kotorannya, tampil dengan kotor. Sehingga apa? Nafas dikuasai oleh fujur, bukan takwa lagi, mendominasi ini. Nah, sehingga dia masuk ke sini, berlakulah kemudian hukum sinekdok totem pro parte, kan? Apa itu sinekdok totem pro parte? Ya, keseluruhan mewakili sebagian, lawannya pas pro toto. Kalau belajar bahasa Indonesia, ya itu ada sinekdok pas pro toto, sinekdok totem pro parte, kan? Indonesia berhasil mengalahkan Malaysia dalam pertandingan bulu tangkis. Apakah semua orang Indonesia main bulu tangkis? Tidak, kan? Yang main mungkin sebagian, kan? Misalnya ada siapa? Ada Anthony Sinisuka Ginting misalnya, apakah ada siapa lagi, The Minions misalnya, atau Muhammad Ahsan, ya, dan sebagainya, kan cuma sebagian. Ya, tapi kalau kita ganti dengan sebagian mewakili keseluruhan, ya, misalnya Garuda berhasil mengalahkan Harimau Malaya. Maaf kepada saudara-saudaraku di Malaysia, ini contoh saja, ya. Contoh gitu ya. Contoh, ini kan bukan berarti Garuda hewan lawan apa namanya harimau, tidak. Dalam konteks ini mewakili bagian, mewakili keseluruhan. Saya mau terangkan begini, karena ini fujur mendominasi di dalam nafas sehingga menguasai ini, ya. Sehingga nafas ini yang tadinya seharusnya mendapat pancaran dari takwa, pancarannya dari fujur. Ini yang kita kenal dengan nafsu, yang disebut dalam bahasa kita itu. Ya, ini nafsu. Padahal nafsu itu asalnya netral. Tinggal bagaimana dan dengan apa dia dikuasai. Kalau dikuasainya dengan takwa, maka akan jadi baik nafasnya di sini. Sampai ketika pulang pun dalam keadaan tenang. Kan yang dipanggil nafasnya saat meninggal. Saat datang itu roh, saat pulang itu nafas. Kenapa? Karena saat datang belum ada amalan, masih bening, masih bersih. Menyatu dengan jasad, dia beramal, beraktivitas. Ya, berdasar informasi, pengetahuan, bekerja, beraktivitas. Ketika punya amal, saat pulang kepada Allah dicabut itu nafasnya. Dengan nafas, ya, nafas. Jadi bukan bahasanya bukan roh lagi. Betul, rohnya pulang, tapi bahasa Qurannya menjadi nafas. Kenapa? Karena saat pulang dia sudah bawa amalan. Ya, karena itulah ketika dipanggil, ya, kullu nafsin, bukan kullu rohin, kullu nafsin dha'iqatul maut. Ini dalam, ya, dalam, tapi sedikit kita coba gambarkan sehingga mudah dipahami. Ya, saat pertama diciptakan, wa nafakhtu fihi min rohi, ditiupkan roh. Masih bersih, belum ada amalan, belum apa-apa. Di Quran surah 15 ayat 28, 29 sampai 30. Wa idh qala rabbuka lil malaikati inni khaliqun basharan min salsalin min hama'im masnun. Dengan fa idza sawaituhu wa nafakhtu fihi min ruhi, ditiupkan roh. Ya, begitu sampai ke dalam jiwa jadi nafas. Diserap ke dalam bahasa Indonesia bisa bernafas. Nafas, ya, nafas itu dari bahasa Arab, bahasa Al-Quran. Begitu sampai jadi nafas, ada roh, bisa bernafas, berkehidupan. Sehingga tanda kehidupan itu terletak pada nafasnya, pada rohnya. Beramal dia dengan dua potensi ini. Begitu pulang, ya, redaksinya berubah jadi nafas.
Quran surah ketiga Ali Imran ayat 185. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Nafas. Ya, kalau dia pancarannya takwa, bagus pulangnya, ya, bagus pulangnya. Nanti saya bahas ketika membahas malaikat maut lebih dalam lagi. Karena itu disampaikan di Quran surah 89 Al-Fajr ayat 27 sampai 30. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah. Tenang. Kenapa tenang, nyaman, enak? Karena diperlihatkan pahala-pahala kebaikan hasil dari takwanya. Di saat orang sakaratul maut itu akan nampak kebiasaan. Kalau kebiasaan dia itu baca Quran, mengaji, sedekah, baik-baik semua ditampakkan sehingga dia itu senang melihatnya, senang, enak, gak sadar telah hilang nyawanya, telah tercabut. Ya, seperti mencabut satu rambut yang halus dalam adonan yang sangat halus pula, nggak ada seperti rasa gitu kan. Nah itu nafas balik. Tapi kalau dikuasai ini, nah ini terkontaminasi, nanti memerintahkan keburukan. Karena ini kalau berdiri sendiri jadi buruk nanti. Ada provokasi lawan dari malaikat. Ya, karena itu di Quran surah ke-12 Yusuf, Quran surah ke-12 ayat 53, kan? Di paling kiri sebelah atas di mushaf standar. Quran surah ke-12 Yusuf alaihissalam ayat 53. Sudah? Wa ma ubarni'un nafsi innan nafsa la'ammaratun bisu illa ma rahima rabbi. Ada ya? Baik, wa ma ubarni'un nafsi, aku nggak bisa ya menilai diri sebagai orang suci, kan? Ya, kenapa? Karena ada nafsu di dalamnya. Nafas yang dimaksudkan kalau nafsu itu berdiri sendiri, menguasai bagian jiwanya, maka akan berubah. Innan nafsa sinekdok temporal parte. Sungguh nafsu itu kalau dikuasai oleh fujur, jadi ini yang kesini nih disebutkannya. Kenapa? Karena fujur ini mewarnai semua dalam nafas. Ini nggak berfungsi, gelap ini. Ini yang muncul. Maka muncul bahasanya nafas. Ya, inna nafsa menggunakan sinekdok temporal parte. Dzikrul kulli yuradu bihil ba'du. Disebutkan keseluruhan yang dimaksudkan sebagian. Maksudnya ini nih. Inna nafsa, sungguh nafsu itu yang bersumber dari sini, kan? La ammaratum bisu, memerintahkan kepada keburukan sehingga keluar sifat-sifat buruk, karakter buruk dan sebagainya. Illa ma rahima rabbi, kecuali yang dirahmati oleh Allah. Bagaimana cara mendapatkan rahmat itu? Ini fungsikan. Ikuti support malaikat. Karena itu nanti takwa disebutkan 115 kali dalam Al-Quran, nafsu disebutkan 115 kali dalam Al-Quran. Ya. Nanti malaikat disebutkan 88 kali dalam Al-Quran. Dan lawan dari malaikat yang memprovokasi ini, nafsu, nafas kita, fujur kita, gitu kan? Itu disebutkan 88 kali juga. Awas, hati-hati. Ini menunjukkan gejolak yang tidak berhenti. Terjadi pertarungan di dalam diri kita. Ya, ya, yang seharusnya ini digunakan mensupport ini diprovokasi nih oleh satu makhluk nih. Ya, supaya nanti saya nggak sebutkan dulu, walaupun sebagian Anda sudah menduga pasti setan nih, gitu kan? Jangan sampai ngelihat saya ya. Itu nanti kita bahas itu saat masuk ke situ ya. Ini diprovokasi. Ya, sehingga selalu terjadi pergolakan. Ketika azan berkumandang, ya Allah sudah azan, siap-siap. Azan selesai, baru selesai azan, belum qomat. Ya, selalu begitu, tiap waktu begitu. Apakah ngaji dulu atau ngelihat yang lain dulu? Apakah sholat sekarang atau selesaikan dulu ini? Selalu begitu. Nah, pergolakan ini yang menjadikan tidak stabil. Sesuatu yang bergolak, nggak pernah stabil, terus kan bergolak, itu disebut kolbu namanya. Dari kata koluba, yang terbolak-balik. Makanya kita mohon kepada Allah yang maha menguasai segala kebergolakan itu. Kita katakan, ya muqallibal qulub. Ya, tsabbit qulubana ala dinik, alal iman. Tetapkan jiwa kami kepada iman nih. Ya. Iman itu apa puncaknya? Jiwa takwa. Nah, saya kembali ke sini. Jadi kalau kita kembalikan ke pemahaman ini, kenapa tadi saya terangkan dengan dalam dulu supaya kita mengerti, kita paham ya, bahwa nafsu ini kalau dia berdiri sendiri, maka dia akan memunculkan sebuah karakter. Apa karakternya? Lawan dari sini, otomatis lawan. Bahkan jumlahnya sama, seakan-akan semua sifat takwa itu ada lawan di sini. Serupa jumlah. Di sini ada jujur, sini ada dusta, sini ada tawadhu, sini ada sombong, demikian seterusnya. Ini kalau di sini baik, sini buruk. Ya. Kalau di sini ada soleh, di sini ada salah. Ya kan? Jelas ya? Kalau di sini ada taat, di sini ada maksiat. Tuh. Jelas. Artinya apa? Kalau salah pandang, maka mata itu sedang didominasi bukan oleh takwa, tapi oleh nafsu, oleh fujur.
Jelas? Kalau salah bicara, kata-kata kotor, atau bergibah, bikin hoax, dan sebagainya, baik disalurkan lewat lisan langsung, atau disalurkan, diperintahkan lewat tangan, jemari mengetik, bikin status, dan sebagainya yang tidak jelas, dan macam-macam. Ini kan buruk tuh, bisa kelihatan. Dan hati kita akan memberikan satu gambaran. Kata Nabi, "Istafti qalbak," tanyakan pada hatimu, itu baik atau enggak. Kalau enggak baik, berarti ini yang sedang dikuasai oleh nafsu nih. Hati-hati ya. Nah, sehingga menjadi apa? Maksiat. Maksiat itu sumbernya dari sini, dari nafsu yang diprovokasi oleh setan. Ya, ini. Ya, karena nafsu itu dia berdiri sendiri, ya, bertugas untuk mengkatalisasi takwa, menjadi katalis buat takwa supaya muncul. Tapi kalau diprovokasi oleh setan jadi masalah. Itu yang dimaksudkan la'ammaratun bisu. Ya, memerintahkan kepada keburukan. Ya, Anda katakan nafsu ammarah, gitu kan? Ammarah itu yang memerintahkan. Memerintahkan. Kepada apa memerintahkan bergantung kepada potensinya. Nah, ini lawannya ini maksiat. Apa kaitan dengan malaikat rahmat? Ya, karena malaikat itu diciptakan dari jiwa atau sifat takwa. Karakternya takwa, seperti saya terangkan di pertemuan yang lalu-lalu. Dan bawaan materinya cahaya. Selalu kebaikan, kebaikan, kebaikan. Karena itu, ketika karakteristiknya, sifat bawaannya itu takwa, maka apapun yang ia kerjakan, tugas-tugas yang ditetapkan oleh Allah kepadanya, nggak akan menyimpang dari ini, nggak akan jauh dari ini. Ya, karena sifatnya la ya'asunallaha ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. La ya'asunallaha. Quran surah ke-66. Quran surah 66 At-Tahrim ayat yang ke-6. Lihat ujung ayatnya. La ya'asunallaha ma amarahum. Para malaikat itu punya sifat gak akan bermaksiat, tidak bermaksiat. Tidak maksiat. Lawan dari maksiat itu apa? Taat. Taat itu perwujudan dari takwa karena sifat bawaannya. Wa yaf'aluna ma yu'marun, dan menunaikan tugas sesuai dengan yang diperintahkan. Jadi kalau kita bawa ke konteks perbincangan malaikat Mikail, malaikat yang menurunkan dengan izin Allah rahmat, berkah, rizki dan sebagainya, maka dia hanya akan datang kepada jiwa-jiwa personal, pribadi-pribadi yang dekat dengan ketaatan dan menjauh dari maksiat. Jadi kalau seseorang berbuat maksiat pada dirinya, ya otomatis dia akan jauh dari keberkahan. Jauh dari rahmat. Sekalipun mendapatkan rizki, rizki umum sifatnya, tapi nggak ada punya nilai berkah di dalamnya. Ingat, rizki itu asalnya netral. Semua yang kita dapatkan bentuknya rizki. Tapi bisa berubah, apakah bentuknya itu haram atau halal. Ketika halal, dapat rahmat di dalamnya, dapat berkah di dalamnya. Beda nanti kalau cuma nyari jumlah, teman-teman sekalian. Nggak peduli dengan rahmat, nggak peduli dengan berkah. Bekerja yang banyak, mau dengan cara tipu-tipu, mau korupsi, ya mau macam-macam, bisa dapat secara kuantitas, tapi kualitasnya nggak ada. Ya, karena nanti yang didapatkannya dari sumber yang haram, maka support dari apa yang didapatkan itu pun kepada yang haram-haram nantinya. Nggak percaya, silahkan. Lihat maksudnya, jangan dibuktikan sendiri. Lihat. Lihat orang-orang yang mendapati dari yang haram-haram tuh. Ya, ada yang berjudi, ada yang korupsi, ada yang nipu-nipu gitu kan. Ada yang mencuri, situasi sedang sulit ya. Orang butuh makanan, butuh ini, butuh itu, bantuan pun diambil juga misalnya, atau mengerjakan tipu-tipu yang lain, atau kita lihat dalam keseharian lah. Ya, lihat perilakunya. Orang-orang yang mendapatkan walaupun banyak itu, dia pakai buat apa? Ada yang mabuk-mabukan, ada yang zina, ada yang dipakai nipu lagi, ada yang macam-macam. Jadi terakumulasi di situ saja. Dan melahirkan yang paling bahaya sifat istidraj nantinya. Itu maksiat. Tandanya apa? Nggak ada keberkahan dalam rezeki. Sederhana ya, sederhana. Ciri mengukurnya begini, kalau kita ingin melihat apakah rezeki yang Allah titipkan kepada kita berkah atau tidak, sederhana sekali. Lihat karakternya. Kalau dari takwa, pasti akan memenuhi kebutuhan. Butuh. Kalau dari nafsu, akan memenuhi keinginan. Ingin kalau mensupport kebutuhan, takwa. Tapi kalau ingin berdiri sendiri, bukan aspek kebutuhan, nafsu. Anda melihat pakaian sekarang yang kita kenakan, buka lemari kita, lihat pakaian. Itu nafsu atau takwa? Coba cek. Butuh nggak? Ya, apa tujuan kita mendapatkan pakaian ini, membeli pakaian ini? Apakah menutup auratkah, tampil dengan baik sehingga Allah ridha dan sebagainya? Itu takwa namanya. Tapi kalau semua ingin dikoleksi, ingin ini, ingin itu, tapi dikenakan pun tidak gitu. Hanya untuk pajangan saja.
Hanya untuk difoto saja, bikin status saja, bikin tunjukkan kepada orang, itu nafsu namanya. Anda pun belum tentu butuh. Ya, ini sama di semua aspek, di makanan, konsumsi harian dan sebagainya. Orang melihat lapar berarti butuh makan. Apa yang bisa bermanfaat untuk dirinya? Yang melahirkan keberkahan. Berkah itu ziyadatul khair, yang dengan makan itu bertambah kebaikan-kebaikannya. Yang penting bagi dia dapat tenaga, berbuat baik lagi sampai meninggal demikian. Muncul nilai kebaikan. Tapi kalau Anda banyak menginginkan sesuatu, makan ini itu, tapi menghentikan sifat-sifat baik, nggak kuat untuk beraktivitas, nggak nyaman beraktivitas, jadi malas. Ini nafsu namanya. Jelas ya? Nah, ini sederhana gitu. Makanya banyak orang-orang yang minum sedikit, makan sedikit biasa aja. Tapi kalau ibadah kok bisa kuat gitu? Ya, ibadah kuat, kerjakan yang baik-baik kuat, olahraga juga kuat. Ya, dan coba lihat bagaimana di masa Rasulullah SAW, masa-masa perjuangan itu. Coba lihat bagaimana keadaan tentang Badar misalnya, tentang Uhud dan sebagainya. Ya, ketika diekspansi, ketika mempertahankan ya baik itu kedaulatan, ya, dan puncaknya keimanan. Ada peristiwa aksi militer itu di perang Badar, bagaimana serangan orang-orang kafir ya, dari Quraisy dari Mekah datang ke Madinah, dipertahankan kedaulatan di sana dan sebagainya. Itu kan sedang apa situasinya? Sedang puasa. Apa tujuan puasa? Meningkatkan takwa, mengendalikan nafsu. Ya, mereka bahkan dalam keadaan nggak makan, nggak minum gitu kan, siang hari, itu bisa punya tenaga yang luar biasa. Fatu Makkah itu kejadiannya kapan? Gitu kan? Sedang apa? Rata-rata Ramadan. Ingin menunjukkan kepada kita bagaimana kualitas keberkahan itu terjadi. Rahmat itu turun. Nah, kaitan dengan malaikat Mikail, karena malaikat ini jiwanya takwa, sifatnya takwa, materinya cahaya, maka dia hanya akan lekat dengan orang-orang yang membangun ketaatan. Sedangkan maksiat menjauh. Walaupun merasa mendapatkan penambahan rizki macam-macam, tapi fungsi malaikat yang membawa ini nggak ada. Ya, nggak sampai kepada kita. Yang ada nanti apa yang disebut dengan istidraj. Sanastadrijuhum min haitsu la ya'lamun wa umli lahum, itu yang paling bahaya. Ya, inna kaidi matin. Baik, kita teruskan. Karena itu, saya ingin sampaikan sebuah kisah sangat populer sekali. Ya, bahkan di Al-Arba'in juga Al-Imam An-Nawawi memasukkannya dalam rangkaian hadis yang kita hafalkan. Baik ya. Ya, saya bacakan hadis sangat populer sekali. Bismillahirrahmanirrahim sampai ke pembahasan kita ini saja. Hadatsana qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam thumma dzakara rajula, gitu kan? Dan disebutkan tentang kisah bagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan tentang kisah seorang laki-laki yutilu safara, menempuh satu perjalanan panjang. Ya, safar itu perjalanan panjang yang menjadikan kebolehan untuk mengqasar. Ya, jadi nanti beda orang Arab ketika mengatakan ana azhab ila kadza wa ana usafir ila kadza. Saya ingin pergi ke sini dengan saya bepergian jauh. Kalau safar itu bepergian jauh. Ya, safara yusafiru, orangnya disebut dengan musafir. Jadi musafir itu asalnya bukan peminta-minta. Musafir itu orang yang dalam perjalanan jauh. Ya, ketika kehabisan bekal dalam perjalanan, ya, dalam keadaan tertentu, maka disebut ibnu sabil namanya. Anak yang kehilangan bekal di jalan, dengan seakan-akan kehilangan satu support kepada dirinya, ibnu sabil, maka boleh disupport lewat apa? Lewat zakat, termasuk infak. Kalau zakat nanti ada di Quran surah 9 At-Taubah ayat ke-60, ya, innamas shadaqatu lil fuqara wal masakin wal 'amilina 'alaiha wal mu'allafati qulubuhum wa fir riqab wal gharimin wa fi sabilillah wa ibnis sabil. Kalau infak ada di Quran surah kedua Al-Baqarah ayat 215. Yas'alunaka madza yunfiqun qul ma anfaqtum min khairin falil walidaini wal aqrabin wal yatama wal masakin wa ibnis sabil. Boleh kita support ya. Tapi musafir asalnya orang yang berperjalanan jauh. Orang ini disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, dia menempuh perjalanan jauh. Perjalanan jauh kalau ditujukan untuk membangun ketaatan, ya, itu Masya Allah keberkahannya banyak. Doa dikabulkan karena mau taat nih. Ya, Allah sangat mencintai gitu kan. Ya, orang-orang mau jalan-jalan pergi jauh. Kan ada di antara mereka yang hanya ingin sekedar menikmati keduniaan. Apakah salah? Tidak. Salah sih enggak, cuma netral, artinya enggak ada pahalanya gitu. Makanya Nabi mensupport kalau pengen jalan-jalan sekalipun ke tempat terjauh, cari yang bisa menguatkan iman, ya kan? Menguatkan iman atau menambah pengetahuan.
Ya, jadi konsepnya dua di Al-Quran itu. Yang menguatkan iman atau menambah pengetahuan. Yang menguatkan iman, contoh Nabi contohkan 3 tempat. La tasyuddur rihal, ya kan? Jangan kamu kuatkan keinginan untuk berihlah, ya, menempuh jalan-jalan dan sebagainya. Illa li thalathatin, kecuali kepada 3 tempat kata Nabi. Ini contoh 3 ini. Ya, satu Al-Masjidil Haram, Masjidil Haram, wa Masjidi hadza, Masjid Nabawi, gitu kan? Kemudian Masjidil Aqsa. Ini contoh, kenapa ketika Anda masuk Masjidil Haram, itu kan ada kekuatan iman, beda, auranya lain, meningkat iman kita, bisa menambah wawasan pengetahuan lewat ta'lim, ini apa. Ini kalau reda pandemi, dibuka umrah dan sebagainya, dan wajar untuk kita bisa sampai kesadarnya dengan kemampuan kita bersama, nabung dari sekarang, nanti waktunya saya sampaikan, kita bisa sama-sama saya tunjukkan. Inilah rumah Rasulullah, ini rumah Abu Bakar, kehidupan dengan Sayyidah Khadijah di sini, pernah main gulat dengan Abu Jahal di sini, Abu Jahal kalah, terus ya, kemudian merasa nggak enak sama Nabi, ya, melamar Sayyidah Khadijah ditolak, Nabi melamar diterima, dendamlah sama Nabi, semua apa yang kemudian dikerjakan Nabi salah semua sama Abu Jahal, makanya disebut Abu Jahal, gitu kan. Tempatnya di mana? Di mana tempatnya Ibnu Abbas ketika main kemana, ketika belajar bagaimana, itu meningkatkan pengetahuan dan meningkatkan iman. Ya, beda. Masjid Nabawi juga suasananya berbeda, auranya lain, beda saat kita sampai sana. Enak, tenang, nyaman, nggak berisik, macam-macam gitu kan. Nah, Masjidil Aqsa juga demikian. Nanti kalau nggak sanggup ke sana, cari yang mendekati itu. Ya, kita lihat-lihat tempat-tempat yang meningkatkan kebaikan-kebaikan. Ini jejak-jejak Islam. Ya, di Indonesia sekarang, di Nusantara dulu itu tinggi sekali. Jejak Islam di Nusantara luar biasa. Pergi ke Aceh, kita mengenal bagaimana Allah memberikan tanda lewat peristiwa misalnya. Ya, lewat tsunami itu kan Masya Allah gitu kan. Itu musibah. Dan kita mensupport saudara-saudari kita. Kita mencintai teman-teman kita, keluarga kita yang di Aceh semuanya. Ya, dan di balik itu semua ada hikmah-hikmah besar. Kita belajar ke sana. Bagaimana kapal bisa terampung. Ya, ada rumah yang bertahan. Ada masjid yang demikian ditampakkan. Itu meningkatkan kebaikan. Datang, kunjungi, bangun silaturahim, bangun kekuatan, persaudaraan, persatuan Indonesia, ya, kekuatan iman, saling membangun silaturahim, dan sebagainya. Ya, Masya Allah, salam hormat keluargaku yang di Aceh dan sebagainya. Saya mencintai Anda semua karena Allah. Ya, demikian. Lewat Pantura datang, lihat bagaimana misalnya Masjid Demak dibangun, terus kita lewati. Ya, terus ya dari Kuningan sampai boleh kita masuk Cirebon sampai terus Semarang, Demak, Kudus, tuh kan. Kemudian dari Kudus nanti masuk Pati ke Rembang, Rembang ke Lasem, banyak macam-macam di situ sampai terus ke Tuban dan sebagainya. Banyak sekali jejak-jejak peninggalan sejarah yang bisa kita pelajari. Ya, saya dulu sering suka lihat itu kan. Terus lihat sampai saya hitung betul tuh. Ya, waktu ke apa namanya Sunan Bonang itu petilasannya kenapa di atas, naik ke atas sampai saya hitung berapa anak tangganya. Ya, kemudian siapa penjaganya Pak Abdul Wahid, ternyata dijelaskan, ngobrol gini-gini, kita lihat, kita petakan, dan kita lihat oh ternyata mereka semua mempelajari sejarah Nabi bagaimana ketika awal mula dakwah itu di copy paste diterapkan. Kenapa ngambil puncak ini? Kenapa bawahnya tepian pantai ke lautan? Untuk mengamati masyarakat seperti apa, terus memohon kepada Allah gitu kan, bagaimana minta petunjuk kepada Allah supaya bisa membenahi masyarakat dan sebagainya. Itu yang disebut pasujudan itu. Jadi bukan untuk dikultuskan, untuk dipelajari, dilihat dan sebagainya. Ya, kuburannya kan bukan di situ. Itu menarik kisahnya gitu. Itu Masya Allah gitu, kemudian kita gali dan sebagainya, kita dapatkan banyak hal. Itu tempat meningkatkan keimanan, ketakwaan. Nah, Nabi menyebutkan kembali ke hadis tadi, "Tsumma dzakara rajula", disebutkan yutidus safara, dia menempuh perjalanan panjang untuk membangun ketaatan. Kalau perjalanan dibangun untuk ketaatan di situ, itu dapat pahala. Dapat pahala. Ya, masih ingat guru-guru kita menyampaikan ketika mau pergi umrah, pergi haji, titip doa ya, di perjalanan ya banyakin zikir ya, doanya mustajab ya. Itu keterangan Nabi langsung. Ya. Nah, yang menarik apa? Setelah itu apa yang terjadi? Ya, as'atha aghbara, sampai dia itu tertutupi oleh apa namanya debu gitu kan. Ini tanda dia berjalan jauh dengan serius, ya. Sehingga kata orang apa namanya? Orang India gitu kan, the kill of the kumal gitu kan. Jadi pakaiannya terkena debu-debu, ini di wajahnya juga kena debu. Nah, itu dalam upaya untuk menempuh jalan yang terbaik, ya, mendapatkan sesuatu. Penuntut ilmu juga begitu, jangan salah. Anda mendatangi majlis ilmu, ya, kemudian keringatan, ya, di jalan macam-macam, itu dapat pahala itu. Hadisnya jelas. Yang saya sampaikan kemarin, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilma, sahalallahu lahu tariqan ilal jannah. Itu perjuangannya itu dinilai.
Bahkan Allah memberikan apresiasi tinggi. Kalau benar dia wafat, itu jihad fi sabilillah. Ya, dalam konteks syahidul akhirah. Syahidul akhirah, syahid dalam ketentuan akhirat, walaupun dikuburkan seperti biasa, disolatkan dalam konteks seperti manusia pada umumnya. Kemudian apa yang terjadi? Yamuddu yadayhi ilas sama, dia mengangkat tangannya ke langit. Begini yang saya ajarkan kemarin tuh. Jadi yang pertama dia menempuh perjalanan panjang, itu doa cepat terkabulkan. Ingat ya, dalam safar doa cepat terkabulkan. Yang kedua mengangkat tangan, ini pun cepat terkabulkan. 2 kali lipat kan? Yang ketiga fayaqulu ya Rabb ya Rabb. Dia berkata ya Rabb ya Rabb, menyebut al-asmaul husna dengan sifat rububiyah. 3 ini dia kerjakan, seharusnya menjadikan jawaban itu dari doa terkabul 3 kali lebih cepat dibanding orang biasa. Karena apa? Yang pertama dia kerjakan safar, harusnya mengabulkan lebih cepat. Mengangkat tangan juga mengabulkan lebih cepat. Menyebut al-asmaul husna, menyebutkan itu mengabulkan lebih cepat. 3 kali harusnya terjadi percepatan. Tapi apa jawab Nabi? Jawab Nabi, anna yustajabu lidzanik. Bagaimana doanya bisa dijawab? Ini menarik nih. Ternyata malaikat rahmat enggan juga. Ya. Enggan juga kemudian meneruskan ya untuk memberikan rahmat kepada dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Apa yang terjadi? Ini persoalannya. Famat'amu haram, mashrabu haram, malbasu haram, wa ghudhiya biharam. Karena perangkat hidupnya haram. Makanannya hasil dari maksiat, pakaiannya hasil dari maksiat, ya kan? Kemudian apa lagi? Perangkat hidupnya hasil dari maksiat. Ya, itu baju hasil korupsi tahu kok dipakai Jumatan. Awas tuh, hati-hati tuh ya. Mau nyumbang ke masjid kok hasil dari tipu-tipu gitu kan. Buat ngurangin dosa dikit Pak Ustadz, nggak ada. Nggak bisa, nggak ada keberkahan di dalamnya, nggak ada keberkahan kan, dia doa-doanya tertolak ya. Walaupun sholat memenuhi rukun ya, syarat sah sholatnya, tapi nggak dapat keberkahannya. Kalau untuk masalah sah secara fikih, memenuhi rukun syarat sah, tapi diterima atau tidak, ini kembali kepada hukum-hukum Allah. Apa yang terjadi? Haram, semua haram. Malaikat gak turunkan itu. Makanya gak ada keberkahan. Walaupun orang dapat harta miliaran, rumah banyak, aset banyak, gak ada berkahnya. Ya karakternya gitu-gitu aja. Akhirnya gak ada support cahaya dalam jiwanya. Ya tetap nipu. Diingatkan aja susah. Diingatkan susah, dikasih tahu malah kemudian nekat menunjukkan, tampil lebih sombong lagi. Itu kalau lebih terakumulasi, lebih kuat lagi. Ini teoritis ya, teoritis. Kalau kita ingin lihat praktek ya tinggal kita saksikan dalam kehidupan. Kalau ada yang begitu kita doakan. Ya, jangan disimpulkan oh ini pasti si fulan nih. Bukan. Ya, tunjuk diri kita dulu, diri kita pribadi. Ada nggak kecenderungan begitu? Kalau ada begitu segera perbaiki. Bagaimana sekatnya bertaubat? Ya, taubat tuh, taubat sama Allah, minta petunjuk untuk dipecahkan tuh. Ya, pecahkan sekat-sekat itu. Sebab ketika berbuat satu maksiat, kata Nabi naktah sauda di hadis Muslim, ada kotoran hitam. Ya, kalau setiap kotor nutup. Ya, saya ilustrasikan supaya gampang ya, supaya mudah. Mas minta izin tolong yang gelas itu, ya. Ya, dengan tutupnya aja sekalian. Baik. Jazakallah khair. Ini aja, itu disimpan. Nah, ini teman-teman ya. Baik ya. Jangan lihat teh manisnya ya. Kalau dilihat namanya teh coklat ya. Diminum baru manis atau tawar. Baik. Lihat ini teh ya, teman-teman sekalian. Fokus baik-baik. Lihat. Ini kan ada penutupnya nih. Saya ilustrasikan di cawan hati kita nih. Ya, di sini nafas, di sini ada takwa, ada fujur, ada segala hal, ada pusat untuk pemberian cahaya. Sekarang lihat baik-baik seperti ini. Ya. Ini masih kosong nih. Mau diisi apa saja itu mudah. Anda mau masukkan benda A, benda B, benda C itu masuk. Termasuk cahaya kebaikan masuk. Ya, misal gini, saya minta izin. Ada handphonenya yang ada cahayanya nggak center kayak gitu. Ya, flashnya, oke, udah ada ya. Nah ini teman-teman sekalian, ini ada flashnya ya. Bismillah, ini mati mas. Baik. Ya, jazakallah khair. Lihat baik-baik teman-teman sekalian. Tuh ya. Tuh, tersinari kan? Beda warnanya ya. Tuh. Beda kan? Ya, sinar masuk ya. Cahaya masuk ya. Tuh lihat. Ya. Sekarang apa yang terjadi? Kalau ini tertutup, kalau ada maksiat, kata Nabi naktah sauda, ada kotoran hitam, nutup. Sekarang tertutup. Kita ambil dari penutup yang ringan dulu. Boleh minta tisu? Atau lembar?
Maaf ya, saya melibatkan kawan-kawan dulu supaya memudahkan memberikan satu ilustrasi pada kita semua. Ini teman-teman sekalian, ini ada yang begini nih. Tutup ya. Kalau tutup kan apa artinya? Ada yang penutupnya masih halus. Artinya kalau kita masukkan benda pun, ya masih bisa masuk kalau bendanya kuat kita masukkan, tapi tersaring di sini, masih bercampur, ya kan? Nah, jadi harus kencang, harus diingatkan, harus dikuatkan dan sebagainya. Sama nih. Ya, kalau manusia itu seringkali ada perbuatan-perbuatan dimulai dengan maksiat, bicaranya mulai kotor, pandangan mulai salah dan sebagainya. Karena yang salah masuk, yang soleh tertekan. Akhirnya ketika ada panggilan-panggilan kesolehan, sulit muncul. Diingatkannya mesti berkali-kali. Nah, sholat sudah balik. Iya, mak. Sudah azan tahu, tapi kan belum qomat. Sudah qomat, iya, kan masih 2 jam lagi. Dia sholat tapi lama, karena ada penutup. Coba dicek. Ya, kalau di rumah ada yang susah begitu dan sebagainya, kan normalnya begini. Ini yang normal ya, yang standar. Begitu panggilan tiba, siap-siap dan sadar itu. Itu kan yang normal. Ya, jika disebutkan nama Allah ada getaran dalam jiwanya, itu iman normal. Ya innamal mu'minuna alladzina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum. Ya, Quran surah ke-8 ayat kedua gitu kan. Kemudian hafizu 'alas salawati was salatul wusta. Jaga waktu-waktu salat. Jaga, saling menjaga oleh kalian waktu-waktu salat. Quran surah kedua ayat 238. Kan? Inna salata kanat 'alal mu'minina kitaban mawquta. Orang beriman tuh tahu waktunya salat. Quran surah keempat An-Nisa di akhir ayat 103, gitu kan? Jadi normal begitu dengar azan siap-siap itu normalnya. Tapi kalau ada tetesan-tetesan hitam nutup walaupun masih halus, ini agak lama. Agak jeda gitu kan. Nah, maka coba dicek di keluarga dulu, ya, cek di keluarga. Begitu adzan lihat nih. Lihat identifikasi satu-satu apa nih. Yang balik ya, kalau yang belum balik itu bergantung kebiasaan juga kita arahkan, support, lihat usia. Support terus supaya membentuk kebiasaan pada dirinya. Ya kan? Walaupun belum ada hisab tapi orang tuanya dihisab bagaimana mengarahkan. Bagaimana mengarahkan anak-anaknya? Kan Nabi mengatakan kullu mauludin yuladu 'alal fitrah fa abawahu yuhawidanihi ayunassiranihi aw yumajjisanihi. Anaknya nggak dihisab, tapi bapak ibunya dihisab. Ingat itu, ya kan? Baik, ya ingat loh. Mama, itu kan, ayo siap, anak-anak siapkan sholat. Pak, anak-anak kan nggak dihisab. Iya, tapi mama kan dihisab. Ya kan? Ayo, itu siapkan dulu anak-anaknya. Ya kan? Nah, itu membentuk kebiasaan bagi dia sehingga nanti ketika dia dewasa sudah terbiasa, ada kesadaran dan sebagainya. Ya kan? Adek, yuk yang kecil pakai jilbabnya dulu. Aduh mah, nggak usah begitu-begitu kan anak kecil kan belum dihisab. Iya, tapi mama kan papa dihisab. Ya, kita biasakan dari kecil supaya dewasa dia terbiasa, nggak asing lagi dengan jilbab, kan? Nah, itu poinnya. Jadi ketika Anda temukan, terutama maaf yang sudah balik nih, ya lambat apa dan sebagainya, coba dicek pribadi kita. Oh, apa yang salah nih? Maka latihan sepekan ini mata saya harus lihat yang baik dulu. Jaga, jangan sampai lihat yang salah. Lisan, kalau nggak mampu diam. Man kana yu'minu iman billahi wal yaumil akhir falyakul khairan aw liyasmut. Siapa yang merasa beriman pada Allah dan hari akhir tahu akan dihisab, berkata yang baik. Kalau tidak diam. Katakan yang baik-baik, katakan yang indah-indah, katakan yang mulia-mulia. Kalau nggak bisa diam. Ya, dicaci maki kita mau merespon, mau marah, mengkotor, Lihat, balas dengan doa. Sudah doakan baik-baik, jelaskan secukupnya. Mau dia paham, mau tidak terserah yang bersangkutan, berdoa kepada Allah. Dituduh jelaskan, selesai, begini. Dan ya, ada sesuatu yang terkait dengan aspek-aspek hukum positif, silakan proses. Tapi hentikan di luar batas-batas yang diperkenankan. Cukup. Kalau itu kita cukupkan, selesai. Kalau diteruskan kemana-mana nanti. Ya, nah semakin mengakar kuat begini, terus kalau nggak berhenti nih, diikutin terus jadi kebiasaan. Biasa bermaksiat bahaya. Kalau sudah begini, tuh teman-teman sekalian, ke samping cahayanya. Bukan tembus, cahayanya di sini. Nggak tembus. Ini sifat Rahman Allah yang menginginkan setiap hamba dapat rahmat itu. Dicurahkan pun nggak tembus. Balik, mental. Anna yustajabu lidzalik. Sedangkan sifat doa itu ketika dimintakan, itu seyogyanya dikabulkan. Kan kaidahnya begitu. Ya, Quran surah kedua Al-Baqarah di ayat 186. Wa idza sa'alaka 'ibadi 'anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i idza da'an. Jika hambaku mencari-cari aku, ingin bermohon kepada aku, katakan aku sangat dekat. Bila dia bermohon pun aku kabulkan. Jadi sifat doa itu kalau dimintakan dikabulkan. Wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum. Rabbu berfirman, memerintahkan bahkan berdoa kepada aku jawab.
Nah, jadi kalau nggak dijawab oleh Allah, bukan berarti Allah nggak mau jawab. Diberikan pun mental. Kenapa? Karena ada penghambat ini, ada sekat. Kita harus buka dulu. Ya, malaikat ditugaskan, tapi tugasnya nggak bisa sempurna dilakukan. Bukan karena sifat malaikatnya, karena perilaku kitanya. Mau dikasihkan mental ya Allah, diberikan mental ya Allah, maksiat, nggak mau turun. Ya, jadi mengenali karakter malaikat Mikail, jangan cuma dihafal. Jibril, Mikail, Israfil, Israel. Ya. Ya, coba kitanya paham nggak tugasnya, karakternya apa terkait dengan kita? Ya, jelas ya. Nah, jadi kita teruskan dulu untuk malaikat ini, apa yang disuka sudah kita ketahui, yang tidak suka tinggalkan, maksiat tinggalkan. Ya, bagaimana malaikat menunjukkan rahmat dalam pandangan kita, dalam pendengaran kita, lisan kita, sampai ke langkah kita akan dibimbing. Demi Allah saya katakan akan dibimbing. Bahkan Anda mau dijailin orang pun, itu Allah memberikan penjagaan. Waj'alni min ladunka sultanan nasira. Dijaga oleh Allah. Mau dibawa ke tempat-tempat maksiat, mau dikerja, itu hatinya kuat nanti. Ada firasat. Ya, firasatul mu'min haqq. Ya, firasatnya orang beriman itu menuju kepada kebenaran. Kebenarannya hak, dibimbing oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu yang seperti itu ya, teman-teman sekalian, yang penting untuk kita ketahui. Dan saya pernah dengar kisah ini, kisah yang sangat menarik ya, di Eropa sana atau di Amerika ada yang menyebutkan demikian, bahwa seorang perempuan, dia berhijab, menata diri dengan baik, dan seorang yang sangat taat, Masya Allah, tiba-tiba lewat satu tempat gitu kan, itu daerah, ada yang menyebutkan gang atau jalan tertentu, ini kisah nyata ya. Terus ada pemuda-pemuda di situ yang berniat buruk gitu kan. Nah, tiba kemudian si perempuan itu lewat, dia nggak diganggu, jalan aja ya, dia tawakal sama Allah gitu kan, minta perlindungan sebagai dia jalan lewat, nggak diganggu. Besoknya dilihat berita, ternyata teman-teman sekalian, dia temukan ada seorang perempuan yang dilecehkan. Ya, di tempat itu persis, di tempat dia, di jalan dia lewat itu, ya kan? Nah, kemudian dia lihat beritanya aja, perempuan dilecehkan, lokasi di sini dan sebagainya, dia baca, oh itu kan saya lewat situ semalam gitu kan? Ah, maka dipastikan dia dapati lokasinya dan ditemukan pelakunya. Ya, temukan pelakunya, ketahuan, dan dia lihat, oh ini kan laki-laki yang semalam gitu kan, yang saya lewat. Kenapa saya lewat nggak diganggu, tapi perempuan lain lewat dia dilecehkan? Ya, terjadi suatu tindakan yang tidak diinginkan. Dia penasaran, dia datang kemudian ya ke tempat kepolisian, kemudian dia bertemu dengan pelakunya gitu kan. Ya, lalu bertanya, saya kan lewat situ, kenapa engkau tidak melecehkan saya ya sebelum perempuan ini lewat gitu kan? Maka apa jawab laki-laki itu? Dia katakan, betul engkau lewat situ, tapi ketika engkau lewat aku melihat, ya, kami melihat ya beberapa pria-pria berbadan besar itu, ya itu ada di sekitar kamu gitu. Kita nggak tahu apa yang Allah tetapkan kepada kita, Allahu a'lam kan. Bagaimana Allah tampakkan perlindungan di sekitaran kita. Ya, itu kalau sudah Allah berkehendak terjadi. Bagaimana dalam perang Badar terjadi sesuatu. Bagaimana ketika meraih kemerdekaan, cerita-cerita para pahlawan kita ya disampaikan lewat lisan mereka, terjadi sesuatu yang sangat luar biasa. Sampai kita kan sering sampaikan bambu runcing bisa mengalahkan senjata-senjata yang besar itu bagaimana? Ya, itu kan mengambil dari isyarat-isyarat Al-Quran ulama kita. Wa ma ramaita idh ramaita walakinnallaha rama. Itu kan? Dan bukanlah engkau yang melemparkan ketika itu kemudian dikeluarkan, kau berikhtiar aja. Nanti Allah yang memberikan hasilnya. Makanya begitu semua terjadi, semua ya, bapak-bapak, ibu-ibu kita, dan kemudian para pendiri negeri ini bersepakat dengan dorongan para ulama mengatakan di preambul Undang-Undang Dasar atas berkat rahmat Allah Subhanahu wa taala. Baca pembuka Undang-Undang Dasar. Undang-Undang Dasar ya Negara Republik Indonesia tahun 1945, pembukaan bahwa sesungguhnya dan seterusnya sampai ke preambul alinea keempat itu kan ya, sampai kita temukan kalimat atas berkat rahmat Allah yang maha kuasa dan dengan didorongkan oleh keinginan luhur. Berkat rahmat Allah diakui. Ya, bagaimana rahmat berkat itu diturunkan? Ya, malaikat ditugaskan oleh Allah. Siapa malaikatnya? Malaikat Mikail. Ya, makanya ketika Bung Karno, ini sejarah ya, awas hati-hati nih, kita harus mengerti betul, ini sejarah sekali. Ketika Bung Karno konsultasi, ya untuk hari proklamasi kemerdekaan, waktunya kapan, jamnya bagaimana, datangnya kepada siapa? Ya, Habib Ali Kuitang. Ya, kepada Habib Ali datang beliau konsultasi. Ini nggak pernah diungkap gitu kan. Udah harinya hari Jumat, Ramadan, hari Jumat, jam 10 pagi. Tempat di mana? Datang Syekh Faraj bin Marta. Ini wakafkan rumah beliau. Jalan Pegangsaan Timur nomor 56. Itu punya Syekh Faraj bin Marta. Ini orang Islam tuh.
Ya, cinta Indonesia, keturunan dari Yaman datang itu kan. Koleganya masih ada sampai saat ini, sampai mendapatkan penghargaan. Diketik tuh dari pemerintah memberikan penghargaan kepada beliau. Itu Syekh Farad bin Marta tuh luar biasa, dermawan luar biasa, muslim yang taat tuh kan. Sampai juga memfasilitasi Bung Karno dengan kendaraannya. Itu kan ke Bogor, yang main-main ke Bogor asalnya kan ke tempat beliau juga, difasilitasi juga itu. Ya, Bung Karno main ke Bogor aja difasilitasi. Ya, itu banyak hal yang kita itu harus membaca lebih dalam lagi, bahwa ada nilai-nilai keberkahan, rahmat yang tertanam. Dulu kompak semua para ulama-ulama. Itu kan nasionalis-nasionalis juga belajar bagaimana Bung Tomo kemudian meneriakkan takbir Allahu Akbar. Ternyata baru diketahui sekarang lewat keluarganya menyampaikan, ya, wasiat kalau sedang kesulitan buka Al-Quran. Itu kan kita nggak dapat informasi itu. Ya, saya ketika mendapati hibah dari kursi keluarga beliau, kan, ahli waris beliau, itu sepucuk suratnya Masya Allah gitu, luar biasa. Ya, baru kita duduk terdiam, neteskan air mata bagaimana mereka mendekati Allah. Ya, sebelum mereka mendekati rakyatnya, sebelum mereka kemudian berjuang dan sebagainya. Makanya saya sarankan ya, pejabat-pejabat sekarang yang mengisi kemerdekaan, ini merah putih nih saya tampilkan ini ya. Karena perjuangan para pahlawan kita itu sudah berkorban dengan darah mereka yang merah. Ya, ditutup dengan kafan ketika kembali kepada Allah yang putih. Ya, jadi kita jangan pernah mengisi kemerdekaan itu dan mengkhianati perjuangan mereka. Bagi kita orang beriman, tingkatkan iman dengan cara mengisi kemerdekaan. Ya, bagaimana caranya tingkatkan iman? Rajin ibadah supaya berkah negeri ini. Baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur, Allah ridha. Makanya sekarang yuk orang Islam tingkatkan sholat yang betul supaya terbebas dari perbuatan keji dan mungkar, nggak korupsi, nggak nyuri, nggak nyogok, nggak macem-macem. Ulama bikin fatwa yang bagus-bagus. Hargai perjuangan orang-orang dulu. Ada di undang-undang kita gitu kan. Nah, jadi itu cara berislam yang baik, dan ini cara bernegara yang baik, dan gak akan bertentangan. Orang-orang yang selalu mempertentangkan negara dengan Islam, negara dengan agama tertentu, itu orang-orang yang gak kenal sejarah. Hati-hati itu. Ya, itu orang-orang gak kenal sejarah, gak tahu sejarah, gak paham, gak ngerti bicara. Ya, itu yang jadi masalah. Ya, kata ulama dulu, manusia itu tipikalnya cuma 4. Ya, orang pintar tahu dirinya pintar, kan? Ya. Orang yang belum pintar, ya, jadi ini sangat menarik. Kadang-kadang saya suka ingin senyum-senyum sendiri gitu kan. Orang pintar tahu dirinya pintar, maka dia memberikan aura kepintaran kepada semua orang, ya kan. Yang kedua, orang pintar yang belum tahu dirinya pintar, dia seperti orang tidur mesti bangun, ya kan. Ya, yang ketiga, teman-teman sekalian, orang bodoh yang tahu dirinya bodoh karena tahu dia belajar, maka berpotensi jadi pintar. Yang keempat, sudah bodoh nggak tahu dirinya bodoh. Ini repot. Ya, ini dulu masih 4, sekarang ada 5. Orang bodoh, nggak tahu dirinya bodoh, dan ngajak orang lain bodoh. Ini keterlaluan. Sudah bodoh dia nekat gitu. Ini yang repot. Ya, jadi dia tuh harusnya tahu bahwa ada saham besar Islam, saham besar keagamaan dalam kelahiran negara Kesatuan Republik Indonesia, sampai dituangkan di pembukaan Undang-Undang Dasar, sampai dituangkan dalam pasal 29 ayat 2, sampai negara pun dasarnya atas ketuhanan yang Maha Esa, sampai dibentuk Pancasila, sila pertamanya ketuhanan yang Maha Esa. Sekarang pengen dipisahin agama dari negara. Ya, pengen dijauhkan dan sebagainya. Itu namanya orang bodoh, tidak tahu dirinya bodoh, dan ngajak orang lain bodoh. Itu masalah gitu. Itu mohon maaf ya teman-teman sekalian, kita sedikit agak melompat untuk bisa memberikan pendalaman kepada diri kita, sehingga saat bersamaan kita menjadi mukmin yang baik dan mencintai bangsa kita. Karena ini amanah atas berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa. Cintai negeri kita, negara kita, itu kan. Jangan bikin yang aneh-aneh, jauhi hal-hal yang kontraproduktif dan sebagainya, dan dengan itu insya Allah kita pun akan tenang menjalani kehidupan. Yaitu malaikat rahmat ya. Nah, sebagai penutupnya satu lagi, kalau tadi dari kita pribadi, jadi jangan sampai begini. Mohon maaf ya, ini kan dasar nih. Ya, taat dan maksiat itu dasar karena dari kita pribadi. Jangan sampai nanti rumah bagus, mewah, punya musola apa, tapi hasil dari maksiat. Di persoalan juga, ya, bagaimana malaikat bisa turun? Nah, sekarang alhamdulillah pribadi sudah taat, sudah bagus, sudah baik, mencoba untuk lebih baik, alhamdulillah, kan? Nah, sekarang tinggal melihat perangkat-perangkat di kehidupan kita. Ya, perangkat-perangkat hidup di rumah kita, bagaimana kita ingin hidupkan, yang kira-kira malaikat senang masuk, ya, memberikan rahmat dan sebagainya. Selain tadi kita hidupkan dengan ibadah, dengan Quran, dengan macam-macam, juga ada bagian-bagian tertentu yang disebutkan dalam hadis-hadis sahih. Bahkan para ulama menyebutkan banyak hadis bahwa malaikat itu kurang menyenangi
tempat-tempat demikian. Kemarin saya berikan clue-nya apa di antaranya? Ya, hadis jelas disampaikan oleh Al-Bukhari dan Muslim, bahkan juga nanti ada hadis-hadis spesifik yang menyebutkan ya, la tadkhulul malaikatu baitan ya fihi kalbun wala suratun, ya tidak akan masuk malaikat, maksudnya malaikat rahmat di sini, kepada satu rumah yang di dalamnya ada anjing dan juga patung-patung atau gambar. Ya, anjing sudah saya sampaikan kemarin, hukum anjing juga saya terangkan ya, karena perangkat yang kita sampaikan di dalam konteks anjing ini bukan karena fitrah hewannya, tapi ada najis yang melekat di dalamnya. Jadi Allah sudah memfungsikan anjing diciptakan nih fungsinya begini, maka kita pelajari ya apa nih fungsi yang Allah tetapkan, hikmah dari penciptaan anjing ini, maka tempatkan sesuai dengan tempatnya. Ya, kalau untuk penjagaan bagaimana fikihnya, kalau untuk berburu bagaimana fikihnya, kalau untuk digunakan misalnya untuk endusannya mencari sesuatu baik narkotika dan sebagainya bagaimana fungsinya, itu ada fikihnya sendiri sehingga sesuai dengan penempatannya. Kalau mau ditempatkan juga di mana, ya sehingga semua sesuai dengan tempatnya. Kalau semua sesuai dengan tempatnya, nyaman kita, tahu fikih, paham, jelas dan sebagainya. Makanya Imam Malik pun yang membolehkan dengan sangat longgar ya bagaimana berinteraksi dengan anjing, tetap menjaga fikih. Tempatkannya di mana, seperti apa membersihkannya dan sebagainya. Saya pernah tinggal di Tripoli di Libya cukup lama, mazhabnya Maliki. Ya, dan Imam Malik itu ingat Imam Darul Hijrah, imamnya Madinah. Ya, sebelum sekarang digunakan mazhabnya Imam Ahmad bin Hambali, itu Imam Malik itu duluan. Ya, kan berganti rezim, berganti yang menguasai, penguasanya kan menetapkan memilih mazhab apa yang ingin digunakan. Ya, dulu masih Imam Malik. Imam Malik itu terkenal sekali, bahkan punya fatwa-fatwa yang sangat menarik tentang bagaimana konsisten mengikuti misalnya amal ahli Madinah yang menjadi hukum dan sebagainya. Ada itu kalau kita belajar tentang fikih. Nah, nanti menyebar sampai Imam Syafi'i pun ngajinya ke Imam Malik, diminta oleh ibunya datang ke Imam Malik belajar Muwatta dan sebagainya, gitu kan? Nah, kemudian bergerak bersamaan dengan waktu, menyebar sampai banyak di Afrika Utara. Ya, sampai di Eropa yang berbatasan dengan Afrika, kan? Ya, kalau kita lihat misalnya dari Mesir, Mesir kebanyakan masih Syafi'i karena Imam Syafi'i wafat di sana. Kemudian nyebrang ke Libya, Libya sudah Maliki. Ya, Tunisia Maliki. Nanti Aljazair nyebrang Spanyol, di Spanyol tuh Maliki. Ya, Maliki. Kemudian Italia itu seberangnya Libya itu Maliki juga. Ya, jadi kalau sholat misalnya tangannya begini nih, nggak bersedekap begini, tangannya irsal ke sini lurus, ya itu jangan langsung disimpulkan Syiah, ya, dan nggak usah ditanya ya Syiah ya, ini nggak usah, terus nggak usah dijawab juga yang lagi sholat begitu mazhab Maliki, bukan Syekh Husain, nggak usah, tetap aja itu sholat begini belum tentu nanti kelihatan yang Syiah itu waktu sujud bangun dari sujud kelihatan, yang tepuk-tepuk begini itu beda. Ya, itu Maliki sudah banyak menyebar dan sebagainya. Nah, ini teman-teman, apa yang mau saya sampaikan? Yang mau saya sampaikan adalah sesuatu yang sangat menarik gitu ya. Di Madinah berkelanjutan, di Libya juga demikian. Di antara fatwa beliau adalah hal terkait dengan anjing. Tapi ada tatanannya. Fikihnya begini-begini dan beliau itu orang berkah. Ya, mubarak bukan mabruk ya. Ingat, mubarak bukan mabruk. Mubarak, yang diberkahi itu mubarak. Mabruk itu termasuk satu kalimat yang sudah salah dan kaprah, menyebar tidak pada tempatnya. Mabruk ya akhi, jangan mau. Itu sudah kesalahan kalimat. Mabruk itu asalnya dua maknanya. Yang pertama, unta lagi duduk, itu mabruk. Ya, barakal ibilu, dia unta lagi duduk, itu mabruk sifatnya. Jadi begini. Ya, kemudian dikiaskan kepada tentara yang sedang latihan, kan merayap begini tuh. Ya, makanya orang mengatakan misalnya barakal askaru, ya, tentara sedang latihan gitu, begini, duduk begini. Ya. Nah, jadi kalau misalnya mabruk ya akhi. Lastu mabrukan, mubarak, alhamdulillah. Kalau mabruk Anda unta lagi duduk ya gitu. Ya, mubarak ya, mubarak. Ya, yang bikin jenang di Kudus itu sudah betul, jenang mubarak gitu. Ya, ini mubarak bukan mabruk ya. Itu rajul mubarak, ya alim mubarak, ulama yang diberkahi, yang bagus, yang kalau ta'lim itu pakai pakaian bagus, macam-macam, berusaha menyampaikan seakan-akan diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala, merasakan kuat, seakan-akan berhadapan dengan Rasulullah sehingga merasakan keseriusan dalam belajar. Itu Imam Malik. Sampai disengat lebah pun memerah, tidak berhenti mengajarnya, tetap untuk menjaga takrim terhadap hadis. Punya fikihnya sendiri, diterangkan demikian. Nah, kalau kita misalnya dalam kondisi-kondisi tertentu berkesesuaian profesi membutuhkan misalnya ya dari anjing ini untuk digunakan, pelajari fikihnya dulu. Ya,
Di kepolisian bidang tertentu ada gunakan, di tentara gunakan. Pelajari fikihnya kalau Anda muslim, lihat bagaimana membersihkan dan sebagainya dan seterusnya. Itu poin satu ya. Jangan sampai kemudian kita nggak paham dibawa masuk rumah. Kejadian zaman Nabi. Ya, satu kali malaikat nggak mau masuk. Malaikat Jibril padahal itu nggak mau masuk. Ya, kenapa? Ternyata diketahui ada anjing masuk bersembunyi di bawah tempat tidur gitu kan. Nah, kemudian setelah itu dikeluarkan, keluar baru masuk, bersih dan sebagainya. Jadi ini memberikan kesan kepada kita, hadisnya sahih, ya, hadis sahih. Jadi memberikan kesan kepada kita, teman-teman sekalian, bahwa kalaupun ada yang pelihara dan sebagainya, pilihlah hewan-hewan ini bagi orang Islam ya. Bagi orang beriman juga, yang Islamnya pun beriman juga. Dan ini no debate. Jadi bukan yang untuk didebat. Kalau didebat berarti imannya bermasalah, gitu kan? Ya, saya tidak mengatakan tidak boleh memelihara. Kalau mau memelihara pun silahkan, ada fikihnya. Ya, fikihnya pelajari dulu di mana ditempatkan, seperti apa jalannya dan sebagainya, fungsinya bagaimana. Tapi kalau mau yang aman, ya masih ada yang lain, ada kucing, gitu kan? Lihat, boleh silahkan yang lucu-lucu, ada hewan-hewan yang kira-kira bermanfaat, ya. Ikan di luar bisa dilihat, silahkan ya. Kalau kodok bagaimana Ustadz? Ya silahkan saja gitu kan. Sepanjang misalnya Anda dapatkan manfaat-manfaatnya. Iguana bagaimana Ustadz? Silahkan saja. Kura-kura bagaimana Ustadz? Ya silahkan saja. Ya sepanjang di dalamnya tidak ada sesuatu yang menghambat misalnya rahmat itu turun dan seterusnya. Jelas ya? Nah kemudian patung-patung. Patung dan turunan seperti gambar-gambar yang tidak dibenarkan. Nah ini butuh detail di fikih. Saya ingin tunjukkan kitab bagus. Ini yang kemarin saya sampaikan. Ada kitab judulnya Rawai'ul Bayan fi Tafsiri Ayatil Ahkam. Ini. Ya, Rawai'ul Bayan fi Tafsiri Ayatil Ahkam. Alhamdulillah kami ngaji ini khatam 3 kali kurang lebih di Indonesia sama di Tripoli, ya kan? Alhamdulillah. Dan kita belajarnya sambil menghafalkan hukumnya apa, ini termasuk yang terbaik, ya. Termasuk yang terbaik di bidangnya. Ya, karya Syekh Muhammad Ali As-Sabuni, meninggal beberapa waktu yang lalu, gitu kan? Ini Masya Allah, ini luar biasa, bukunya sangat bagus. Ini kitab tafsir khusus membahas tentang hukum-hukum di dalamnya. Ya, tapi berdasarkan ayat-ayat Quran. Ini ada ayat begini, membawa persoalan hukum, fikih, apa hukumnya. Nanti diturunkannya luar biasa indah. Ayatnya dulu, kemudian makna mufradatnya, setelah itu i'rabnya, setelah itu kemudian makna ijmali, makna umumnya bagaimana, setelah itu hukum dengan pendapat ulama. Jadi hukum pun ditarjih. Ya, ini ada persoalan nih, apa hukum patung misalnya kan dalam Islam. Persoalannya apa? Ada berapa persoalan? Dijelaskan dulu. Dari mana asal usulnya dari patung begini, kemudian yang tadinya boleh jadi haram begini, sampai pendapat ulamanya, hadisnya apa dan sebagainya, kesimpulannya apa. Ini tafsir ayatul ahkam, ya, karya Syekh Muhammad Ali As-Sabuni. Sudah ada terjemahannya. Ada terjemahannya bahasa Indonesia. Kalau ada yang seperti ini halaman 281 jilid kedua. Ya, pembahasan tentang surat Sabah, surah 34. Ya, ayat ke-13. Kalau mau dari ayat 11-nya supaya terurut boleh 11, 12, 13, 14. Nanti di ayat 13-nya surah 34 ayat 13 itu ada pembahasan tentang ini. Ya, saya dulu belajar ya termasuk menghafal juga, jadi insya Allah masih ingat ini ya. Ya, di halaman 281. Nah, ini ada pembahasan. Nah, ini dia. Hukmut tamathil was-suwar. Ya. Al-Muhadarah Ats-Tsamina Asyar. Pembelajaran yang ke-18, ya. Hukmu tamathil was-suwar. Hukum ya patung-patung was-suwar dan gambar-gambar. Nah, ini nanti saya berikan penjelasan singkatnya aja ya. Secara singkat gambarannya begini, nanti detailnya saya berikan penjelasan dari sini gitu. Jadi nanti kita tahu mana yang boleh, mana yang enggak di antara patung-patung ataupun terkait dengan gambar-gambar. Nah, asal patung, teman-teman sekalian, ini asalnya tersambung kepada masa Nabi Nuh alaihissalam. Ya ulang ya, masa Nabi Nuh alaihissalam. Nah, kalau masa Nabi Nuh berarti suratnya surat Nuh. Buka surah ke-71 surat Nuh. Langsung aja ke ayat 23, buka mushafnya. Quran surah 71, teman-teman di Mira buka mushaf. Ingat ya, setiap ngaji dengan saya dimanapun, itu selalu ada mushaf. Kita sebentar lagi berhenti ya. Jadi tolong fokuskan baik-baik. Quran surat 71 Nuh ayat 23. Ya, wa qalu la tadharunna alihatakum wa la tadharunna wadda. Ada ayatnya? Wala suwa'a, kan? Wa yaghutha, kemudian kesananya ya'uqa wa nasra, gitu ya. Ada wa qalu la tadharunna alihatakum. Dan mereka berkata, gitu kan?
Jangan tinggalkan Tuhan-Tuhan kalian, ya kan? Nah, jadi singkatnya begini. Ketika Nabi Adam alaihissalam ya kemudian turun mengawali misi di muka bumi dengan pasangan Sayyidah Hawa, ya semoga Allah rahmati muliakan keduanya, gitu kan? Abul Bashar. Setelah itu apa yang terjadi? Berkehidupan, kan? Kemudian lahir keturunan-keturunan ya, yang di An-Nisa ayat 1 itu, ya ayuhan nasu taqu rabbakum alladzi khalaqakum min nafsin wahidah, Adam, wa khalaqa minha zaujaha Hawa, wa khalaqa minha zaujaha Hawa, wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa. Keturunan menyebar, keturunan itu menyebar sampai nanti bersuku-suku, bertempat-tempat berbeda-beda. Ya pindah surahnya ke surah 49 Al-Hujurat ayat 13. Saya cepat ya. Ya ayyuhan nasu inna khalaqnakum min dzakari wa untha, ya laki-laki perempuan, wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila. Dan kemudian kalian berbeda-beda tempat, ya generasinya kemudian berubah, ada meninggal dunia, Hawa meninggal, generasi berkelanjutan, ya sampai kemudian beda-beda tempat, beda-beda kabilah dan sebagainya. Ya lita'arafu, untuk saling menjalin satu harmoni, supaya harmoni kehidupan itu. Makanya sekarang beda bangsa, beda negara, beda suku, tempat, RT, RW itu udah ada cuma di satu ayat di Al-Quran, surah 49 ayat 13. Nah, bagaimana cara membangun harmoni itu? Dengan meningkatkan takwa. Inna akramakum indallahi atqakum. Begitu takwanya itu muncul, kebaikan-kebaikan datang, karena takwa itu sumber kebaikan kita. Sumber kebaikan kita seperti saya terangkan. Nah, untuk mensupport itu semua, Allah kemudian menugaskan rasul-rasul. Ya, dikirim rasul-rasul sepeninggal Adam alaihissalam, diutus supaya manusia nggak menyimpang, ya. Maka dijaga itu semua dengan rahmannya Allah. Kalau nggak rahman, nggak akan diutus rasul. Nanti ke saat masuk bagian keempat, simpul yang keempat dari keimanan, kita pelajari itu. Singkatnya, rasul pertama diutus Nabi Nuh alaihissalam. Ya, nah dalam masa Nabi Nuh ini diutus, sebelum Nabi Nuh diutus diangkat menjadi rasul, terjadi suasana. Jadi ada orang-orang saleh sepeninggal Adam itu alaihissalam, ada 5 orang saleh. 5 orang saleh ini disebutkan langsung di Quran surah Nuh itu di ayat 23. Ya wa qalu la tadhurunna alihatakum wa la tadhurunna wadda, kan? Ada namanya wadda. Wadda. Ya, kemudian ini saya alifnya hilangkan karena nasab, tapi nggak apa-apa saya sebutkan saja. Kemudian ada Suwa. Ya. Kemudian Yaghuth, Ya'uq dan Nasra. Nah, ya kan? Pakai sin ya. Ini kalau kita nasabkan pakai fathah semua, wadda wala suwa'a wala yaghutha wa ya'uqa wa nasra. Ini saya rafa'kan kecuali yang ini untuk memudahkan. Ini ada 5. Jadi ada 5 orang saleh nih, keturunan Adam alaihissalam terus bergenerasi ya saat nanti pas sebelum eranya Nabi Nuh alaihissalam, ini orang-orang saleh, orang-orang baik dan sebagainya meninggal. Ya, wafat nih 5-5-nya, meninggal dunia. Nah, masyarakat merasa kehilangan. Karena merasa kehilangan, ingin mengenang. Ingin mengenang kesolehannya. Jadi kalau melihat nanti kenangan dari itu, memunculkan lagi semangat untuk soleh lagi dan sebagainya. Akhirnya dibuat patung. Asalnya begini, dibuat patung. Ya. Dibikin patung di sini, nanti di kitab ini disebutkan. Ya, saya tampilkan supaya lebih cepat. Dibikinkan patung, asalnya patung itu in memoriam. Ya, untuk mengingat, ya, jadi kenangan dan sebagainya. Jadi terinspirasi lagi, oh ini yang suka ibadahnya begini, ini yang suka wadain begini, suwa begini, yawuth begini, ya'uq begini. Ayo kita mendekat kepada Allah, terinspirasi. Lama-lama ngelihat, lewat, kayak merhatikan ya. Lama-lama, kayaknya ngasih keberkahan ya, patung ini dan sebagainya. Lama-lama disembah juga. Jadilah Tuhan sesembahan. Ini asalnya, asal mulanya, patung-patung dibuat yang bergeser asalnya dari hanya untuk kenangan, mengingat dan sebagainya, muncul kekaguman, dari kagum muncul perasaan, kan gitu kan? Ya, ini dari mata turun ke hati kan? Dari melihat muncul kagum, muncul perasaan, terus dikelola oleh nafsu, nafsu diprovokasi setan, muncullah pengkultusan, dari pengkultusan muncul penyembahan, jadi Tuhan patung-patung ini. Asalnya demikian. Jelas ya? Jadi ini asalnya nanti menyebar nih ke wilayah-wilayah. Banyak sampai Nabi Nuh diutus. Nabi Nuh diutus untuk meluruskan. Bukan. Itu bukan Tuhan-Tuhan. Ya, dijelaskan lagi oleh beliau dan sebagainya. Sampai diancam-ancam. Nuh, kalau nggak berhenti kami lempari kamu. Dan sebagainya. Kalian nanti kalau bersikap seperti ini, membuat Tuhan yang hak, Allah Subhanahu wa Ta'ala akan murka, nurunkan azab. Nantang sekalian. Ya, turunin aja azabnya.
Apa bentuknya? Mau air, mau hujan, mau bah, mau macam-macam, silahkan. Ya, maka ketika sulit diingatkan, ya ratusan tahun berdakwah dan sebagainya nggak henti-henti. Kan manusia dari dulu kan semakin tinggi, semakin banyak usianya. Ya, kalau semakin pendek, ya, terus semakin sedikit usia, itu tanda dunia akan berakhir. Ya, akan mendekat kepada kiamat. Oh, berarti Ustaz kalau ada orang yang paling pendek itu tanda kiamat akan tiba. Ya, kita belum tahu juga. Jangan melihat kepada waktu, tapi lihat kepada diri kita persiapannya apa. Wasyarallahu amalakum, kan? Lihat amalan kita. Nah, jadi kesini teman-teman. Ini asalnya begini. Akhirnya terancam dan sebagainya. Mereka mengancam juga, gitu kan? Kemudian mereka menantang azab. Singkatnya muncul air bah, menyebar semuanya, gitu kan? Nah, habis keseluruhan, kemudian Nabi Nuh AS berdakwah kembali, keturunan dari beliau kemudian menyebar dan sebagainya. Kita tahu nanti kalau mau diperjelas lebih dalam lagi, detail di episode yang berbeda. Singkatnya menyebar ke belahan-belahan dunia dan sebagainya. Nah, ternyata kisah ini belum berhenti. Kisah ini belum berhenti. Ya, sebagian dari mereka yang menyimpang tetap mengingat dan sebagainya, meneruskan ini kembali. Ini hadir lagi. Ya, dengan nama-nama yang berbeda. Nah, sampai tibalah kemudian di masa Nabi Sulaiman alaihissalam untuk meluruskan ini semua. Makanya Nabi Sulaiman memberikan contoh. Ya, kalaupun mau dibangun misalnya dari tanah kah, dari perunggu kah misalnya, dari tembaga kah, dari macam-macam kah, yang dibangun itu bukan untuk sesembahan. Ya, tapi yang dibangun adalah sesuatu yang mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka beliau membangun mihrab. Pertama mihrab. Ya. Ini saya lompat ya ke zaman Nabi Sulaiman nih. Ya, kalau mau kita sedikit aja flashback sedikit, kita bisa singgah dulu ke masa Nabi Ibrahim. Ya kan? Ya, Nabi Sulaiman kan jauh ya. Nanti setelah Nabi Sulaiman atasnya ke Daud, terus ke Musa, terus ke atasnya lagi kan ketemu Nabi Ibrahim alaihissalam. Ya, setelah Nabi Nuh ke Nabi Ibrahim, ya ketemu di masa Nabi Ibrahim hidup lagi ini. Ya, hidup lagi. Di daerah Ur itu kan, kalau sekarang di wilayah Mesopotamia berarti Irak ya, di daerah Ur itu macam-macam hidup lagi, patung hidup lagi. Ya, bahkan kolega terdekat Nabi Ibrahim pun itu pembuat patung juga, Azar, ya, dan sebagainya. Itu bikin patung lagi dengan konsepsi yang berbeda seperti yang dulu. Ini sudah sembahan lagi dan sebagainya. Maka diutus Nabi Ibrahim meluruskan lagi. Ya, patung-patungnya nanti ada yang terbesar, disebut dengan Dewa Matahari. Ya, kemudian setelahnya ada bulan dan bintang-bintang, ini ada 3 ini. Ya, makanya Nabi Ibrahim ingin membuktikan yang dianggap dewa oleh mereka itu sehingga diwujudkan patung dalam bentuk itu. Anda kalau lihat dokumentasi sejarah di Ur, bisa di googling, dicek, itu ada. Ya, ada. Makanya ketika Al-Quran menyampaikan di surat Al-An'am itu, yang menyampaikan falamma janna alaihil lailu, maka ketika malam telah tiba gitu kan, melihat bulan, oh ini Tuhan yang dituhankan ini, yang kata mereka ini Tuhan saya gitu kan, Tuhan kita semua. Tapi ketika falamma afala, ketika tenggelam, oh ini kok Tuhan tenggelam? Terus lihat matahari, hadza akbar, ini lebih besar, oh, mungkin yang dianggap Tuhan. Tapi ketika hilang, tenggelam, masa Tuhan tenggelam lagi? Berpikir beliau. Maka minta petunjuk kepada Allah Subhanahu wa taala. Tunjukkan kepadaku ya Allah Tuhan yang benar supaya baik, supaya bisa berikan pencerahan kepada mereka. Makanya digambar patung-patung mereka itu ketika digambar Tuhan di atasnya ada tanda, ada matahari, ada bulan, ada bintang gemintang, itu kelihatan. Dan itu di Al-Qur'an, membuktikan kebenaran Al-Qur'an. Cek bandingkan dengan kisah yang lain. Mereka hanya menyampaikan kisah tentang Ibrahim, menghancurkan berhala, patung, tapi nggak menjelaskan detailnya bagaimana. Al-Qur'an menjelaskan itu. Dijelaskan seperti apa bentuknya. Makanya ketika itu Ibrahim datang kepada yang paling besarnya sekalian, ya kan? Hancurkan kemudian yang kecil-kecil, kaitkan kapaknya di atasnya untuk menunjukkan nggak benar seperti ini, ya. Nah, kemudian terjadilah seperti apa yang terjadi, kisahnya viral, kita mengetahui sampai terwariskan terus di masa Nabi Sulaiman. Itu ditunjukkan oleh beliau cara yang benar. Ini kalau ingin membangun taman, menata begini yang baik-baik dan sebagainya, maka Allah berikan kepada beliau satu bentuk mukjizat berupa kekuasaan, kedudukan yang nggak diberikan kepada siapapun. Sebagai contoh bahwa seperti ini menata kekuasaan, yang paling tinggi pun diberikan tertinggi begini, masih sujud juga, masih hormat juga, masih menyembah Allah, masih bersyukur juga. Ini Sulaiman, Nabi, Rasul, ya raja yang sangat hebat, kekuasaannya banyak, bisa naklukin angin, ya kan? Yang ditiru oleh Songgoku, Songgohan, itu kan awan kinton dan sebagainya, ya kan? Kemudian bisa menaklukkan jin, bisa macam-macam dan sebagainya, gitu kan? Itu masih sujud sama Allah, masih bersyukur, ya kan?
masih berlaku adil dan sebagainya. Anda bukan nabi, bukan rasul, kekuasaan kecil, gak bisa naklukin angin, gak bisa manggil awan, ya kan? Dan sebagainya, masih sombong, gak mau sholat dan sebagainya, ya kan? Maka bagaimana pertanggungjawaban di hadapan Allah Subhanahu wa taala? Toh meninggal juga, ya kan? Nah, itu pesannya, pesan kuatnya, dan memberi contoh bagaimana nata begini, taman-taman dan sebagainya. Maka dibangun mihrab, ya, jamaknya maharib. Ya, maharib. Itu bentuk tunggalnya mihrab. Mihrab itu seakar dengan kata haraba, harbun, peperangan. Ya, ya, apa yang dimaksud di sini? Makna kiasan. Nanti kalau ngaji kita temukan. Maknanya kiasan, bukan hakiki. Ya, mihrab, tempat yang tersekat untuk ibadah, memproklamirkan perang terhadap setan. Karena setan kan menggeser kita dari ibadah, menjauhkan dari ibadah. Kita ingin mengatakan saya perang dengan setan. Kamu musuh. Innahu lakum aduwwum mubin. Ini musuh yang nyata. Ya kan? Kalau musuh kan diperangi. Ya kan? Ya, beda antara musuh dengan lawan, itu lain. Dia lawan bertanding, itu lawan. Jadi saat dia beraktivitas aja jadi lawan, setelah itu jadi teman lagi. Ya, permainan bulu tangkis, mainan sepak bola itu lawan. Lawan mana nih? Lawan itu. Melawan di situ, fight, gak apa-apa. Setelah itu jadi teman lagi. Kalau musuh beda. Ya. Makanya persepsikan semua gambaran kita itu kalaupun berkompetisi dilawan, bukan musuh. Kalau musuh saling menyakiti. Ya musuh cukup setan aja gitu ya. Nah, setan itu musuh. Karena itu harus diperangi. Maka tempat yang menyekat kita ya dari godaan setan yang kita proklamirkan, kita perang nih dengan setan gitu kan. Kita khususkan untuk ibadah, tunjukkan kepada Allah bahwa dengan itu akan ada cahaya kuat dalam diri kita, setan nggak mampu menggoda kita. Tempat yang tersekat menunjukkan kesungguhan untuk ibadah disebut mihrab namanya. Makanya saya sering katakan tempat ini dikhususkan untuk ibadah, nggak bercampur dengan yang lain. Tapi secara bahasa akarnya itu terdapat hybrid, turunan derivasi dari kata haraba, yang tempat dikhususkan untuk ibadah, memproklamirkan perang terhadap setan. Jadi bikin mihrab-mihrab, bangunan-bangunan tersekat khusus untuk ibadah. Ya makanya di terjemahan itu disebutkan bangunan-bangunan megah, tapi dikhususkan untuk ibadah. Hebat kan? Ya, masjid bikin yang bagus, tunjukkan ibadah, tempat ibadah kita bagus, musola bikin yang bagus, rumah-rumah pun yang bagus, isi dengan ibadah. Itu poinnya. Diajarkan Nabi Sulaiman. Silakan Anda nggak disoal kok, ingin jadi kaya silakan, rumah bagusin yang hebat dan sebagainya, bikin, tempatin sebagai ibadah. Kan? Buat tempat untuk zikir dan sebagainya dan seterusnya. Tempat isi dengan baik sehingga bagian dari tanda syukur, ya. Wa qalilun min ibadiyasy syakur, ya kan? Nanti disebutkan sedikit dari hamba yang bersyukur, yang paham esensi semua itu terjadi. Kemudian wa tamathil. Ya, tamathil. Tamathil itu jamak dari timsal. Apa itu timsal? Ya, timsal itu secara bahasa sama dengan surah. Ya, apa itu surah? Surah itu sesuatu gambaran, ya kan? Yang dibuat sebagai imitasi dari yang asli. Ya, dibuat mirip seperti yang asli. Itu disebut dengan surah. Ada yang berbentuknya misalnya 3 dimensi, berbentuk bayangan, itu yang disebut dengan patung. Ya, ada yang dilukis, berbentuk lukisan atau gambar. Ya, makanya nanti kalau baca hadis, Nabi berbicara tentang surah misalnya, lihat konteksnya, apakah yang dimaksud patung, timtal atau gambar. Ya. Nanti ini dalam hadis-hadis terkait patung-patung ya yang ada di sekitaran Ka'bah dan sebagainya. Nanti mungkin saya bikin episode tersendiri untuk menerangkan itu semua supaya nggak salah nanti kita memahaminya. Apakah benar ada patung-patung atau gambar di dalam Ka'bah itu, gitu kan? Seperti apa kemudian itu disikapi oleh Nabi? Nanti ada pembahasannya tersendiri. Nah, jadi kalau disebutkan tamathil, timsal itu jelas patung. Ya kan? Kalau disebutkan suratun itu bisa ada 2 makna. Bisa jadi patung, timsal, atau kemudian yang kedua gambar. Gambar-gambar yang dibuat, dilukiskan, yang tidak menghadirkan bayangan. Bisa yang dipahat, bisa yang tidak. Jadi kalau kita baca ayatnya di sini, ya ke ayat 13 kita yang langsung ya'maluna lahu ma yasha min mahariba wa tamathila wa jifanin kal jawab. Jadi bikin piring-piring seperti kolam. Ya, kolam yang dimaksudkan di sini. Jadi boleh Anda bikin rumah ada kolam renangnya, silahkan. Bikin rumah ada kolam renangnya, hiasan taman-taman macam, dan membuat taman itu yang menjadikan kita ingat kepada Allah. Ya, makanya dulu orang di Spanyol, kalau Anda main-main ke Spanyol misalnya melihat dan sebagainya, itu rumah orang-orang dulu tamannya itu di dalam bukan di luar. Untuk dinikmati.
Jadi bikin taman itu untuk Anda nikmati. Orang sekarang kan bikin di luar kan, untuk orang lihat gitu kan. Ya bikin taman tuh supaya kita lagi tegang apa, ya, ke ruang tengah lihat taman, enak lagi, zikir lagi, murojaah Quran, kecuali taman umum. Ya, taman umum silahkan gitu. Nah ini disebut jifaning kil jawab. Jadi piring-piring besar seperti kolam. Kita bisa tafsirkan sekarang dengan kolam renang, dengan macam-macam hiasan-hiasan taman. Wa qudur rasiat, periuk-periuk besar. Dan ini terwariskan. Makanya kan kalau Anda lihat penemuan-penemuan zaman dulu, ya kan artefak-artefak, pernah kan lihat periuk besar, piring-piring macam-macam. Itu sudah ada seninya zaman Nabi Sulaiman, terwariskan terus ke bawah. Nah, timsal yang dibuat itu apa? Yang dibuat oleh Nabi Sulaiman adalah yang pertama dari makhluk-makhluk yang tidak bernyawa, benda-benda yang tidak bernyawa. Dalam arti bukan seperti manusia, hewan, dan sebagainya. Ya, dibikin bentuk-bentuk bangunan, misalnya tumbuhan-tumbuhan dan sebagainya. Nah, itu tafsir ulama pertama yang demikian. Untuk meluruskan persepsi, jangan sampai membuat, nah ini yang disimpulkan oleh para ulama. Sehingga nanti turun di masa Nabi Muhammad SAW, pengharaman yang ketat terhadap satu kualifikasi yang kita akan terangkan. Ya, Nabi Sulaiman ingin mengajarkan, kalau mau bikin benda-benda yang dipahatkah, dibikinkah kemudian jadi patungkah macam-macam, jangan yang berpotensi menghadirkan satu pengkultusan. Rasa kekaguman mendalam sehingga muncul aura syirik di dalamnya. Wih, kayaknya gambar itu ngelihat saya ya, gitu kan? Wah, kayaknya kalau ngelihat gambar itu saya menjadi semacam terperhatikan, tercerahkan, macam-macam. Nah, itu nggak boleh. Itu asalnya karena ketika Nabi Sulaiman diberikan izin oleh Allah untuk membuatnya, untuk mencontohkan kepada kita, itu untuk menghindari segala hal yang memunculkan kesyirikan. Kekaguman mendalam, dari kekaguman itu muncul pengkultusan, dari pengkultusan muncul kemudian penghambaan. Itu yang dilarang. Nah, ini yang terjadi problemnya di masa Nabi Nuh alaihissalam. Ya, hidup lagi di masa Nabi Ibrahim alaihissalam. Maka di Nabi Sulaiman diluruskan yang demikian itu. Ya, meninggal Nabi Sulaiman alaihissalam, hidup lagi, menyebar lagi. Ya, sampai menyebar di wilayah Yaman, sampai ada yang jualan patung, dibikin patung orang-orang, sampai patung Nabi Ibrahim pun dibikinin lagi. Ya. Sampai nanti ke era mendekat ke Nabi Muhammad SAW, sepeninggal Nabi Isa, dibikinin patung juga. Ibunya Sayyidah Maryam dibikinin patung juga, Nabi Isa dibikinin patung juga. Nanti ditemukan patungnya, patung Maryam, Bunda Maria, patungnya Nabi Isa alaihissalam, patung Nabi Ibrahim, patung orang-orang soleh, dibikinin semua. Sampai namanya beda-beda. Ya, makanya nanti seorang saudagar, pedagang besar dari Mekah lu nggak ada patung, hanif semua. Bagus semuanya. Jadi persoalan kemudian karena Mekah itu kosmopolitan, tempat untuk orang haji kumpul banyak dan dibaca peluang untuk bisa berdagang, bisnis. Wajar kalau orang ngelihat kerumunan kan potensi ekonomi, bisa menghasilkan sesuatu. Itu wajar, di Al-Quran pun ada ayatnya. Quran surah kedua Al-Baqarah ayat 198. Ya. Jadi kalau Anda mau datang ke musim haji untuk haji, boleh dapat pahala bagus, ada yang datang untuk berdagang. Ya, laisa alaikum junahun an tabtaghu fadlan min rabbikum. Enggak ada dosa kalau kalian mau datang ke sana cuma sekedar untuk jualan, silakan aja. Tapi nggak dapat pahala hajinya, dapat pahala jualan. Makanya ada orang ke sana tuh bikin kios-kios. Awal itu nggak ikut haji, sebagian dari mereka untuk jualan aja. Bahkan dahsyatnya itu lihat oleh mereka, dilihat tuh jamaah mana yang paling banyak. Indonesia belajar kosakata. Jadi sebelum Anda datang, saya dulu tenaga musim haji. Jadi melihat tuh, oh mereka siap-siap. Saya datang 30 hari sebulan sebelum jamaah datang. Melihat, mereka udah bikin. Ya nyewa kios-kios, belajar, nanya-nanya ke kita. Ini bahasa Indonesianya apa? Ya makanya begitu turun jamaah Indonesia, ibu, sini, murah. Padahal mahal. Tahu tuh harga 30 hari, 10 hari, 5 hari dengan musim haji, kita tahu betul harganya berapa. Ibu sini murah. Dia pelajarin nawar berapa, oh berapa ini nawar. Ini 5 rial saja, 5 rial saja. itu mereka belajar. Haji enggak. Ya, dulu sudah ada sejak zaman jahiliyah 150 tahun sebelum Nabi diutus sudah ada semuanya itu. Nah, mereka mengerti. Wah, ini diantara tokohnya siapa? Amr bin Lu'ay. Dia pedagang besar itu terhormat. Cuman agama kurang, taunya bisnis. Sehingga ketika dia jalan ke Syam, ke Yaman, lihat nih, waduh, di sini ada orang yang nyembah-nyembah patung, banyak lagi orangnya.
Wah, kalau patung ini dipindah nih ke Ka'bah, diusulkan gitu kan, dipindahkan ke sana, akan banyak orang lagi lebih datang. Karena dia merasa Tuhan-Tuhan mereka ada di Ka'bah, dekat situ. Akhirnya karena dia terhormat kan di kalangan masyarakat pada saat itu, ya, di kalangan masyarakat Quraisy sebagai dia terhormat, datang ke situ, ajukan proposal, sampaikan. Ini nanti keberkahan Allah diturunkan nih, keberkahan Tuhan datang ke kita nih. Dengan kita bikin-bikin ini, berkahnya apa? Kaya nanti. Investasi masuk tuh, ya, masuk devisa akan tinggi, ya, bahasa kerennya sekarang kan begitu, ya. Jadi datangkan, nah, akhirnya apa, diimport lah itu, datang patung ini, sampai banyak tuh. Nah, sampai akhirnya apa, ketika mereka melihat, oh kita kalau mereka datang patungnya, terus ditanya patung kita yang mana, akhirnya mereka kreasi sendiri, ya, udah dibikin aja, made in Mekah kan. Ya, apa itu Lata, Uzza, Manat, Hubal dan sebagainya, asalnya begitu, dibikinlah sehingga jadi Tuhan mereka. Sejak saat itu teman-teman sekalian nyebar lagi ya kepatungan itu. Akhirnya jadi apa? Jadi sembahan, jadi kekaguman, jadi macam-macam. Lama-lama jadi Tuhan. Di tiap rumah, di macam-macam, di Ka'bah diisi dan sebagainya. Patung-patung yang dikoleksi tadi asalnya Amr bin Lu'ay itu didatangkan. Oh, yang dari ini nih, patung gambar ini bawa, yang ini bawa, masukin, sebagian masukin Ka'bah. Nanti yang patung-patungnya yang Mekah ini ditaruh di luar untuk menunjukkan yang punya orang Mekah gini. Akhirnya orang-orang tawaf sudah salah. Tadinya benar tawafnya, agama tauhid, hanif gitu kan. Nah, bercampur jadi apa? Dengan yang tadi bercampur. Jadi penyembahan terhadap patung dan sebagainya. Dan puncak itulah kemudian diutus Nabi Muhammad untuk menghentikan semua itu. Menghapuskan semua. Sehingga tidak muncul lagi kesan seperti itu. Diarahkan semua kepentingan kepada syariat yang benar. Nah, saya ingin masuk kepada inti persoalan ketika Nabi Muhammad SAW kemudian diutus menyampaikan risalah, maka beliau memberikan kesan kepada kita sampai banyak hadis. Di sini setidaknya 8 hadis ditampilkan, menunjukkan bagaimana kesan Rasulullah SAW untuk meluruskan terhadap patung-patung yang menghadirkan potensi-potensi syirik. Akhirnya dari pembahasan ini ulama menyimpulkan, oh ini loh Nabi sangat marah begini. Sampai di Fathu Mekah itu kan Nabi nggak mau masuk dulu ke Ka'bah sebelum dibersihkan semua. Bersihkan semua. Jadi udah bersih, udah rapi, semua udah bersih, baru Nabi masuk, ya kan? Nabi masuk ke Ka'bah dan sebagainya. Jadi kalau ada yang mengatakan Nabi sampai ngikut di situ, itu isu tidak benar, berita tidak benar, ya. Ya, jadi yang benar itu dibersihkan semuanya, udah rapi, baru Nabi masuk, baru melihat dan sebagainya. Ya, kalau Nabi sampai nutupin sampai enak itu ditambah-tambah. Ya, di hadis pun hadisnya masuk hadis mudraj, hadis yang disisipkan. Nanti saya bahas di edisi terpisah ya supaya kita paham, kita mengerti. Jadi kita membuat sebuah pemahaman, di sejarah juga jelas buktinya ya. Jadi tahu masyarakat tambah pintar, tambah mengerti gitu, bukan tambah bingung ya. Jadi kita tunjukkan, tinggal mengambil sikap kan kembali ke masing-masing dan masing-masing nanggung resikonya. Tugas ulama kan menyampaikan aja, bukan maksa. Ya, Nabi aja nggak maksa ya. Innama anta mudzakir lasta alaihim bimusaitir. Muhammad kau ditugaskan mengingatkan, bukan maksa. Masa saya bukan nabi maksa? Jadi saya cuma menyampaikan gini hukumnya. Anda mau ikut, alhamdulillah. Kalau tidak, resiko masing-masing. Ya kan? Nah, maka apa kesimpulannya? Semua jenis-jenis nanti interaksi dengan Nabi SAW dalam kehidupan, masuk ke rumah Sayyidah Aisyah gitu kan, ada potensi yang kira-kira menghadirkan kekaguman mendalam. Nabi minta untuk ditiadakan, kan? Maka pada itu disobek oleh Sayyidah Aisyah, ada beberapa bagian, tapi ada yang dibenarkan. Ya, seperti mainan-mainan. Sayyidah Aisyah punya mainan. Ya, apa diantaranya? Diantaranya kuda-kudaan yang ada sayapnya. Sampai dengan Nabi bercanda, ini kuda kok ada sayapnya? Kata Nabi, itu ada hadisnya sahih. Ini kuda kok ada sayapnya? Saya teringat ya Rasulullah, katanya Nabi Sulaiman punya gambaran kuda bersayap. Ketawa Nabi, sampai ketawa tuh. Kan? Ya, jadi ada masa-masa yang diperkenankan, ada yang dilarang. Nah, apa yang dilarang itu? Di antara yang dilarang tadi, pertama para ulama memberikan batasan yang sempurna dibuat sehingga seakan-akan terbuat hanya tinggal rohnya saja untuk jadi hidup. Ya, maka nggak boleh itu yang seperti itu. Ya, patung-patung misalnya dibuat sedemikian rupa mirip manusia seutuhnya, gitu kan? Ya, seutuhnya sangat utuh sekali gitu kan? Nah, seakan-akan tinggal ada roh dan sebagainya, sehingga menghadirkan kita ngelihat tuh ada kekaguman mendalam, seakan-akan hidup dan sebagainya, maka masuk provokasi setan di situ. Itu yang nggak boleh, berbahaya, ya kan? Nah, kemudian kalaupun akan diperkenankan yang bagaimana? Dengan dua keadaan. Satu yang tidak utuh sepenuhnya. Ya, misal ya dibuat misalnya hanya untuk bagian-bagian tertentu di tubuh atau tidak sempurna, tidak utuh, itu yang dibolehkan oleh ulama, ya kan? Atau dengan niat pembelajaran. Misalnya rangka. Di pelajaran biologi kan ada ya, termasuk kedokteran misalnya kan,
skeleton itu ya, ada rangka dibuat kan itu kelihatan tuh bentuknya untuk menunjukkan oh ini kemana jalurnya, ini saraf, ini tulang bagian apa, tulang rusuk ini, tulang punggung segini gitu kan ya, dan sebagainya gitu, dan seterusnya. Jadi ini boleh, ini yang diperkenankan ya, termasuk gambar-gambar. Ya, gambar-gambar itu ada yang dibolehkan, ada yang tidak diperkenankan. Sebelum ke gambar, turunan yang tadi dulu. Kalau untuk sifatnya edukasi, gitu kan, pembelajaran itu boleh dilakukan. Ya, termasuk misalnya boneka, hukum boneka bagaimana? Boleh-boleh saja. Ya, boleh-boleh saja boneka. Itu kan yang dikecualikan. Ya, dikecualikan. Mana ada orang nyembah boneka gitu kan? Kecuali boneka yang diniatkan untuk sesembahan. Kalau untuk main-mainan, semacam mainan biasa, dan itu pun pendesainnya jangan dimirip-miripkan semirip-miripnya. Ya, bikin seakan dibuat sebuah desain, yang penting mengenalkan itu apa, selesai. Jadi jangan terlalu dimiripkan bagaimana, itu ada detailnya tersendiri. Ya, bikin harimau misalnya kan, harimaunya agak ketawa dikit gitu kan, dibikinin bagaimana sehingga ya jadi mainan aja. Ya, bukan dibikinin semirip-miripnya sehingga anak-anak malah jadi takut dan sebagainya, itu yang salah juga. Silahkan bikin untuk boneka, apa hukum boneka? Sah, boleh sepanjang dibuat, disesuaikan dengan konteks mainan yang tidak menghadirkan satu unsur penyembahan-penyembahan atau kekaguman berlebihan sehingga menilai sebagai makhluk yang bisa bergerak dan sebagainya. Itu yang tidak diperbolehkan. Hukum yang lainnya ada. Kemudian gambar juga demikian, sama. Ya, gambar-gambar yang menghasilkan satu tujuan untuk kekaguman tertentu atau pengkultusan atau sebagai jimat dan sebagainya, itu nggak boleh. Ya, baik itu gambar dipajang atau ditarik ke tubuh kita menjadi tato, apalagi menghambat air meresap untuk jalur wudhu, itu nggak boleh. Nggak boleh sama sekali. Waduh, kenapa ditato di sini Messi? Wah, supaya gocekannya seperti Lionel Messi. Nggak bisa. Tetap gitu aja. Asep ya Asep aja, nggak usah robah-robah kepada yang lain. Adi ya Adi aja gitu kan. Ya udah selesai. Nggak usah pakai gaya-gaya, pakai tato dan sebagainya. Anda kalau ilmunya bagus, beriman baik, berperilaku baik, berwibawa. Ya, nggak usah nempel yang macem-macem, gitu kan? Tato naga, supaya disegani. Begitu jadi kakek-kakek berubah jadi cacing, gitu kan? Ya tetap aja gitu kan. Anda ya Anda, nggak usah macem-macem lah, gitu kan? Biasa-biasa saja, yang normal-normal saja. Kalau beriman, kalau yakin dengan keterangan-keterangan, karena sesuatu yang wajar itu lebih enak. Ya, itu menunjukkan ketenangan diri. Ya, orang-orang yang selalu bisa ngelihat lah, ada orang gelisah, nggak stabil, untuk kestabilan tuh larinya ke tempat-tempat karena belum tahu. Maka yang belum tahu kita beritahu, diarahkan ya ke tempat-tempat yang tidak tepat gitu ya. Akhirnya ada yang merubah tampilan diri, ada yang macam-macam, bahkan ada yang merubah identitas, bahkan ada yang nggak pede ya dengan gendernya sendiri. Aku ini sebenarnya perempuan, kamu laki-laki. Ya, aku perempuan, aku kayaknya tuh perempuan yang terperangkap di jiwa laki-laki. Enggak, kamu tetap perempuan. Ya, kamu tetap laki-laki. Jadi laki-laki perempuan, ya udah berjalan aja apa adanya, laki-laki lagi perempuan-perempuan. Jadi kita berikan edukasinya dan kita saling mendoakan ya, saling mendoakan. Jangan menghujat, jangan macam-macam. Kadang orang kok nggak paham, berikan pemahaman dengan kelembutan. Jangan langsung dihujat begini begitu, karena mungkin belum tahu, disampaikan maknanya. Ya, termasuk si tokoh-tokoh juga, ya tokoh-tokoh kebangsaan kita macam-macam. Itu mereka akan tetap berwibawa dengan jasanya. Maka yang kita tebarkan itu jasa mereka. Ini loh kebiasaannya begini. Ini Masya Allah Jenderal Sudirman begini. Ini Bung Karno begini. Ini Muhammad Hatta begini. Ini begini. Kita tebarkan supaya diikuti. Dan itu akan berwibawa, diingat oleh lapisan anak bangsa kita. Ya, dibandingkan kita membuat misalnya sesuatu yang hanya menghasilkan penglihatan, macam-macam dan sebagainya, tapi kita nggak tahu bagaimana gerak langkah kehidupan mereka. Ya, dan potensinya menghindari hal-hal yang kita secara insan beriman itu bisa terjebak pada hal yang salah. Jadi jelas ya. Nah, kalau di rumah itu ada patung-patung yang diduga akan menghasilkan poin-poin maksiat tadi, ya bermaksiat yang artinya menjauh dari ketentuan Allah, menghadirkan kekaguman berlebihan, setelah itu ada pengkultusan dan sebagainya, maka malaikat gak akan turun ke tempat seperti itu. Ya, jadi kalau mau beli hiasan-hiasan dan sebagainya yang wajar aja, yang wajar. Jadi yang artinya nggak mengandung unsur-unsur tadi. Kalau mau beli boneka untuk anak-anak silahkan beli yang wajar. Saya pun belikan boneka untuk anak-anak mengamalkan hadis yang terkait Sayyidah Aisyah. Saya belikan untuk anak saya Amel yang perempuan boneka. Ya, kalau laki-laki kan enggak gitu kan. Carikan yang bagaimana. Laki-laki saya kasih mobil-mobilan,
Saya berikan. Ya, anak orang lain beli Hot Wheels, saya belikan Hot Wheels juga anak saya. Ya, cuman saya ajarkan berbeda. Tiba waktunya sholat. Yang biru apa yang merah jadi imam. Yang merah Buya, oke imam, merah depan. Ya, yang lain bariskan di belakang. Mobil sholat, ya udah. Ajarkan berdiri, ruku, sujud, begini selesai. Jadi main mobil-mobilan juga tahu waktu sholat. Begitu sholat mobilnya semua baris. Sholat apa sekarang? Duhur Buya. Duhur. Jadi ya kita nikmati aja yang wajar ya. Jadi kita bergaul bersama yang lain juga, menikmati juga, tapi mengikuti jejak standar sehingga kita berharap rahmat Allah diturunkan. Ya. Demikian saya kira teman-teman sekalian, kalau ingin lebih jauh nanti ke fikihnya, ya ke hadis ahkam atau ayat ahkam bisa digali, nanti bahasan yang berbeda karena kita kan masih tauhid, ya ngaji tauhid. Tapi kalau yang bisa baca kitab ini bagus sekali di tafsir ayat ahkam, yang mau baca terjemahan tinggal dicari terjemahannya. Kurang lebih demikian. Ya dengan itu selesailah kita pembahasan tentang malaikat Mikail. Sekarang sudah kenal malaikat Mikail. Ya datangnya kemana, tempatnya bagaimana. Jadi kalau Anda berharap rahmat, doa pengen cepat dikabulkan, bikin suasana yang enak dulu. Yang kira-kira malaikat rahmat senang untuk hadir di dalamnya. Kemudian bebaskan diri kita dari hal-hal yang diharamkan oleh Allah. Jauhi yang diharamkan, jauhi maksiat. Insya Allah hal pertama yang diberikan ketenangan dalam jiwa. Setelah itu, ya tinggal kita berbuat baik, tercatat amalan-amalan kita. Tapi kita harus kenal siapa yang mencatat amalan kita. Bagaimana itu dicatat? Bagaimana catatannya? Ya, Anda nggak harus bertanya, nulisnya rapi nggak gitu kan? Ya, pertanyaannya amalan kita rapi apa enggak? Ya, bagaimana kita bisa mengetahui itu? Seperti apa gambarannya sehingga membangun kehati-hatian kita dalam bersikap dengan itu semua. Sampai kemudian tiba waktunya kehidupan berakhir. Bagaimana akhirnya kehidupan ini? Ternyata yang paling dahsyat ditemukan satu bentuk di angkasa raya ini yang menyerupai tiupan trompet besar sesakala. Dan ternyata kita ada di api di dalamnya. Ya, seperti ini nih. Kita tuh ada di tengah-tengah. Jadi di dua begini nih. Kita di tengah-tengah ini. Seakan-akan ini kalau ada trompet besar kan. Kan ada lubangnya begini. Tuh kita tuh di tengah begini. Tapi trompet begini. Itu ditemukan sekarang. Ditemukan. Ya, penggalian di antariksa. Ahli-ahli astronom, ahli antariksa itu melihat, memetakan ilmuwan. Tapi Anda googling aja temukan. Saya lihat beberapa waktu yang lalu tuh penemuan itu. Langsung kita menangis kan. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Kan kita ingat surat Al-Haqqah itu. Ya, fa idza nufikha fis suri nafhatan wahidah, kan wa humilatil ardu wal jibalu fadukkat dakkatan wahidah. Allahu Akbar. Kalau tiba waktunya ditiup tuh, bum, hancur semua. Maka berbenturan semua hal. Ya, kalau kita bawa trompet yang besar kemudian bawa benda yang lunak ditiupkan, pup, ya, balonnya kan bisa meledak. Ya kan? Nah, sekarang ternyata semua apa yang tampilkan di Al-Qur'an terbukti lewat alam. Ya tinggal ulul albabnya itu ada nggak? Bisa menatap kayak gitu dengan baik. Ya, itu sudah ada sekarang. Nanti di pas masuk malaikat Israfil, saya akan terangkan sampai saya tunjukkan gambarnya. Seperti apa. Sehingga kita bisa waspada dengan kehidupan. Ya, nah, tinggal tunggu maut. Siapa yang nyabut maut? Bagaimana caranya? Seperti apa kalau pengen dicabut tenang? Ya, terus kalau menyalahi itu nantang malaikat dia cabut aja gitu. Gimana cara mencabutnya? Seperti apa gambarannya? Kita akan saksikan semua itu dengan pembahasan berikutnya. Saya kira selesai pembahasan hari ini. Insya Allah selanjutnya kita akan bahas tentang Israfil. Kalau selesai itu kita masuk Israel atau Malakul Maut sampai kita berakhir di perjumpaan dengan semua tugas malaikat yang terkait dengan kehidupan kita sehingga kita mengerti bagaimana cara menjalani kehidupan. Selesai itu belum akan ke kitab, tapi kita akan melihat siapa lawan malaikat yang harus kita waspadai. Allahumma taqabbal minna innaka antas sami'ul alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa akhiru da'wana subhanakallahumma wa bihamdika nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin. Demikian, terima kasih, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.